Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran nggak? Cek, ada noise nggak kan ya? Aman ya? Berdengung. Kalau gini, aman kan? Oke. Gelap ya? Enggak dong. Masa gelap? Masih berisik? Enggak ya? Kresek-kresek. Kok bisa? Masih gelap. Kok bisa gelap? Masih gelap enggak? Enggak ah. Aman. Gitu aja. Gak usah terlalu terang juga, teman-teman. Kalau terlalu terang juga nanti filternya terlalu mencolok. Iya, biarin aja gelap, gak masalah pun. Bukan perangkat. Gelap kali? Enggak dong, teman-teman. Masih noise, kok bisa noise? Masih. Enggak lagi kan? Aman. Oke, seperti biasa diterangin. Kayak mana terangnya? Tunggu ya. Di hatinya masih duka. Emang HP-nya kayaknya teman-teman yang gelap. HP-nya yang gelap. Biarin aja ya. Nanti kalau terlalu terang juga ini apa ya? Oke, begini aja ya teman, tidak apa-apa kan? Atau aku buka jendela dulu. Tunggu. Gimana?
Udah terang. Oke, sip. Kita nekan saudara-saudara kita yang dari Kristen. Iya, nggak apa-apa lah. Kan sudah ada nampak kan, daripada sama sekali nggak. Ganti efek nanti pakai Mr. Bean. Noise lagi. Aduh, apanya lagi nih? Nggak ada lagi yang tersambung. Kok bisa noise? Oke, yang noise maafkan saya karena setauku nggak ada yang noise. YouTube aman, YouTube juga berjalan lancar. YouTube gimana YouTube? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Suma. Ya, siap, Saudara Stefan. Salam dari Manado, Bang Suma. Yes, thank you, saudara-saudara yang ada di Manado. Saya ingin mengatakan satu hal kepada Anda. Yes, Setiap Anda membuat argumen, perkataan, semua melenceng semua dari buku sejarah. buku sejarah yang mana itu, Bang? Dan apakah buku sejarah itu? Anda setiap menaikkan orang, Anda hanya suka memframing kata-kata yang tidak tertulis dalam sejarah. Sejarah apa? Sejarah mana? Anda cermati sendiri apa yang Anda fiti-fiti Anda yang Anda buat. Saya berdasarkan isi Bible dan Al-Quran, bukan sejarah, Bang. Karena sejarah itu bukan firman Tuhan. Anda beriman kepada buku sejarah atau beriman Tidak. kepada Bible? Ya udah, kenapa jadi sejarah? Yang kita kupas itu kan isi Bible, isi Quran, bukan buku sejarah, Bang. Penulis sejarah kan bukan rasul. Iya, Maka kita harus gimana? Kalau di VT-VT Anda itu, Bang, Anda itu hanya memframing semua. Contoh misalnya, Anda saja sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus kita itu ada dengan RK. iya memang betul. Kenapa Anda mau framing itu tidak jelas itu? Framing apa? Saya kan mengatakan, kan saya ditanya, apakah Anda percaya bahwa anak Maria itu Kristus? Ya saya percaya dong. Justru percaya. Anda kan percaya. Ya itu iman saya. Itu Iya, iman saya. Ya, Anda Tapi sudah yang jadi mengakui. Kenapa tapi yang Anda jadi masalah, suka tapi sekali yang jadi memframing masalah, agama Kristen? yang jadi masalah yang disembah Kristen ini bukan anak Maria, itu yang jadi masalah. Tidak, ini Bang Juma. Ya, gimana, Bang? Ini, Anda sudah mengakui agama Kristen. Iya, saya akui agama Kristen menyembah Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun, bukan menyembah anak Maria. Itu berbeda, Bang. Itu narasi Anda, Bang Cuma. Berbeda anak Maria dengan Kristus yang kalian sembah, itu berbeda, saudara. Anda harus terima itu meskipun pahit. Oh. Anak Maria itu manusia. Anak Maria itu manusia. Sedangkan yang Anda sembah bukan manusia. Oh ya? Apa yang kita Yes. Ya, roh. Makhluk roh. Dalam Ya. bentuk? Dalam bentuk roh. Dalam bentuk roh. Itu pengakuan Paulus sendiri. Galatia 1, nomor 11, 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ya dong. Dalil itu, Bang, dalil. Cuman orang Kristen itu nggak paham karena nggak diajarin sama pendeta. Oh ya? Sekarang saya mau bertanya, seperti Pak Edis katakan, Anda paham? Kalau di dalam orang Kristen, kita di dalam gereja itu ada simbol salib. Ya, itulah simbol kutuk itu kan? Ya, itu pernyataan Anda. Bagus. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Ya. Di dalam masjid ada simbol bulan, sabit, dan bintang. Itu dalam simbol apa tujuannya? Itu dipakai pada saat perang salib.
Oh ya? Pada saat perang salib, orang Kristen menggunakan bendera berbentuk salib. Umat Islam tidak memiliki lambang pada saat itu. Maka untuk membedakan dengan Kristen waktu bentuk salib, maka pasukan Islam, para mujahid menggunakan lambang bintang dan juga bulan untuk menandakan bahwa kami agama langit. Bulan bintang di langit, kami agama langit. Salib ada di bumi. Agama Anda adalah agama bumi buatan manusia. Ya, Anda bertanya, Anda tidak mau dengar gimana dong? Saya akan percaya kepada Anda. Bila mana Anda itu debat sama pendeta Estrasoru. Estrasoru sudah 2 kali ku kencingin. Oh, jangan bukan ini. Anda yang framing itu. Cari di YouTube saya. Cari di YouTube saya membuat pendeta Anda keteteran, Estrasoru. Dan dia kabur dari saya sudah berapa kali. Estrasoru sudah berapa kali kabur dari saya. Dia ada di atas Komal, saya naik ke Komal, habis itu dia kabur. Lihat di YouTube, Bang. Lihat di YouTube saya, Zulkifli Abbas Official, debat saya dengan pendeta Estrasoru membahas tentang ulangan 18 nomor 18. Estrasoru nggak ada apa-apanya, ilmunya nggak ada sama sekali. Dia hanya doktrin. Bayangkan, Saudara Stephen, izinkan saya ngomong. Apakah Anda tidak malu terhadap Estrasoru yang mengatakan Tuhan Anda sekolah SD, Anda SMP, SMA? sama RK Anda sudah mengakui, sudah kalah, sudah mengakui. Saya mengakui Yesus itu Kristus. Tidak punya rasa malu. Yesus agama orang lain. Yesus anak Maria itu Kristus dalam iman kami Al-Masih. Kami akui. Tetapi ingat, Bang, Yesus Kristus mengatakan akan muncul penyesat dengan menggunakan nama Yesus Kristus juga, dan itulah yang kalian sembah. Memang pahit kebenaran itu, saudara. Begini, Bang, Anda saja saya melihat ini Anda suka menyerang personal orang. Fisik juga Anda menyerang fisik orang. Saya jangankan fisik saya, profesi saya aja diserang. Bahkan istri saya almarhum diserang juga sama kalian, sama oknum-oknum tertentu dari kalian. Jangan bicara sama kalian. Tidak semua. Ya memang kan dari Kristen kan begitu. Di dalam agama Kristen, tidak semua orang Kristen itu baik. Begitu juga di agama Islam. Tidak semua orang Islam itu baik. Ya, tapi bedanya Kristen itu baik. Bedanya Kristen itu baik ketika mereka meninggalkan Bible. Islam itu jahat ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Oh ya? Yes. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Ya, tanya aja terus. Ini Anda bisa lihat, cari di YouTube Buya Sakur. Ya. Buya Sakur. Apa yang Buya Sakur katakan? Apa? Siapa dia? Siapa itu Buya Sakur? Siapa? Nanti Anda cari saja di YouTube. Saya tidak kenal dia sebagai orang yang paham Islam. Gitu, saudara. Sekarang begini, Bang Sumang. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Apa tuh? Bertanya lagi. Di negara-negara Islam paling kacau. Oh gitu. Karena diobok-obok oleh adu domba negara-negara kafir. Betul? Jangan bicara iya begitu. dong. Pasti ada campur tangan negara-negara kafir. Pasti itu. Pasti itu. Tidak pasti. Saya sudah pastikan. Saya sudah pastikan bahwa pasti ada propaganda negara-negara kafir. Itu pasti. Hanya orang-orang di Konoha yang berbicara seperti itu. Faktanya Irak dihancurkan sama negara kafir dengan tuduhan senjata pemusnah massal. Ada nuklir ditemukan setelah Irak itu rata dengan tanah. Ada? Tidak ada. Ada ini semacam orang-orang Indonesia sebelum merdeka yang jajah itu adalah orang-orang bule yang beragama apa? Beragama Islam. Enggak, saya tanya dulu. Agama apa? Yang bernama Belanda itu agama apa itu Belanda, Bang? Islam ya? Menurut Anda Islam. agama apa? Enggak tahu. Anda lah yang jujur. Iya, Anda yang jangan pernah sejarah bagaimana? Iya, Anda lah yang jujur. Belanda itu agamanya apa? Islam. Anda cari tahu sendiri agama menurut Anda apa? Jadi gini, Bang, ini ada tema. Kalau Anda tidak sanggup, Anda boleh istirahat di bawah. Ini tema.
Apakah ada dua Apa? Kristus? Tuh di atas. Sekarang saya mau bertanya pada Tanya lagi. apa kalian punya dua Tuhan? Tidak dong. Kok dua Tuhan? Tuhan kami cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kristen Tuhannya tiga. Rob artinya Tuhan. Rob artinya Tuhan. Sayyid. Sayyid. Ada Tuhan Ada, besar, mesti banyak- ada banyak Tuhan belajar. kecil, ada Tuhan maha besar. Oh ya, Paulus juga Rob. oh ya. Rob itu artinya Tuhan, pemilik, junjungan. Jadi kalau Anda mengatakan, Bang Suma, kalau Anda saya mengatakan Kristen. Rob, Tapi apa? begini Bang Suma, jangan Apa lagi? Anda ini hanya suka memframing ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya Saya memframing ada di antara tokoh kalian yang justru meminta Al-Quran 300 ayat dihapuskan dari Al-Quran. Aduh, ini orang Kristen kalau sudah ketahuan boroknya, mulai curhat, mulai mau nangis, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ya kalian cari penyakit kok. Kalian yang memulai. Kami ini hanya mengkanter. Kami ini hanya mengkanter saja. saya begini, saya orang Manado, Bang Suma. Saya nggak tanya itu, Bang. Iya, tapi saya katakan di Manado itu Bang Suma toleransi sangat tinggi. Di mana-mana di Indonesia ini toleransi sangat tinggi. Di Papua juga. Umat Islam di Papua di sana itu tidak diobok-obok. Kita bicarakan di Manado, yang saya orang Manado, Bang Suma. Iya, karena Anda hidup di Pulau Sulawesi. Karena Anda hidup di Pulau Sulawesi. Manado dikepung sama umat Islam. Bagaimana mau bergerak? Tenang aja itu. Biasanya itu, Bang. Coba Anda macam-macam di sana. Coba aja. Anda ini termasuk. Coba aja Anda ini Manado termasuk macam-macam coba. provokator di Coba NKRI, Manado Bang Suma. macam-macam. Coba Manusia Manado binatang macam-macam. seperti Anda kan yang ini membawa hanya suku. suka Anda memframing bawa wilayah. orang Saya lain. katakan, coba manusia aja Manado binatang. macam-macam. Coba. Manusia binatang. Anda ini hanya suka memframing agama orang lain. Yang binatang itu domba, yang aku domba, Bang, pada serigala. Jangan emosi ya, santai. Anda membawa data, Anda membawa kampung Manado. Kenapa dengan Manado? Saudara-saudara kami Islam di sana aman, alhamdulillah. Kristen juga di sana aman, alhamdulillah. Ya, entah mungkin karena apa? Karena dikelilingi umat Islam mungkin. Tapi coba kalau kalian mayoritas dalam satu pulau. Nauzubillah. Jangan emosi, santai. Gimana sih? Santai aja. Kita diskusi agama, tenang. Jangan menghina, jangan menista, jangan menuduh hal-hal yang tidak ada data. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang Suma. Siang, Bang. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Saya Iya. semalam dengar Bang Suma sampaikan bahwa debat itu harus offline, kemudian tanpa data. Sama Kira-kira Edis. debat akademik tanpa data tuh kayak gimana itu, Bang? Oh, data tetap ada, tapi di sini. Oh, Bukan itu. di internet. Iya, bukan di internet. Tapi Bang, setelah saya telusuri, apa-apa Apa yang itu? kadang-kadang Bang Suma sampaikan itu kadang-kadang terpelintir-pelintir ayat-ayat itu. Oh, saya tidak menguraikannya secara detail karena saya tahu orang Kristen ini adalah Tuhan. Anak-anak Tuhan sebenarnya tidak perlu belajar karena Tuhan itu maha tahu. Anehnya, pendeta pastor kalau debat sama saya justru mereka tanya itu tertulis di mana, bab berapa, nomor berapa. Ini anak Tuhan atau apa? Nah, Bang Suma yang kayak gitu nggak bisa dijadikan dasar. Jadi kita tuh kalau di debat-debat akademik tuh harus harus Iya. pembuktian gitu loh. Oke. Tidak ada yang sulit untuk materi seperti itu. Metode seperti itu. Tinggal bawa kitabnya saja kan. Tinggal bawa kitab, habis itu contek kan. Contek. Disebut dibaca seperti dengan undang-undang KUHP kita. Tinggal ditulis, tinggal dibaca. Pasal sekian, butir sekian, dah selesai. Tapi ini yang mau dilawan ini adalah yang mengaku pakar Al-Quran. Sudah 13 tahun pakar Al-Quran, 100 kali tamat mengaji Al-Quran. Ya. Buktikan dong.
Oke, satu lagi Bang. Semalam Bang Suma sampaikan bahwa Iya, apalagi? isi Al-Quran, debat itu isi Al-Qurannya tidak perlu terjemahan. Terjemahan itu dari Siapa bilang tidak perlu terjemahan? Nah, inilah kelemahan Kristen. Ya semalam Ini- kan Bang sampaikan. Saya Nggak usah pakai akan- terjemahan. Saya tidak mengatakan tidak usah pakai terjemahan. Saya katakan terjemahan itu adalah satu dari sekian disiplin ilmu yang harus dikuasai manusia untuk memahami Al-Quran atau mengkritisi Al-Quran. Ada tafsir, ada nahwu, ada sorab, ada balaga, ada i'rab, ada mantik. Sekarang orang oten nih yang tidak tahu mana manusia mana Tuhan mengaku pakar Al-Quran itu gimana ceritanya? Sedangkan dia dasarnya hanya terjemah. Sedangkan terjemahan tidak bisa mewakili manusia untuk mengetahui isi Quran. Harus dengan menggunakan ilmu-ilmu yang lain. Begitu saudara Alfian. Selama ini saya ikuti ikuti Edis. Ya. Yang dia utarakan itu berdasarkan semua Bang. Lah, itulah Berdasarkan yang- apa? Berdasarkan Apa? data. Apa Data yang itu? ditunjukkan. Data apa yang itu ditunjukkan? benar-benar. Data Tidak pernah apa ada yang fitnah. ditunjukkan? Kalau cuma menunjukkan data, Bung, menunjukkan data, misalnya gini, saya tunjukkan data di dalam kitab Yesaya ini, saya buka ya, di Mazmur 111 data nomor 1. Nih, saya tinggal tunjukkan. Ini data ku tunjukkan. Tetapi ketika saya menunjukkan seperti itu, lantas saya jelaskan, apakah itu sudah sesuai dengan penjelasan saya dengan imannya umat Islam berkaitan dengan kaidah Quran? Kan tidak. Kalau cuma menunjukkan data, tinggal buka di Google, tak, muncul data itu. Sekarang pengetahuannya adalah, apakah Anda punya kapasitas untuk menjelaskan itu? Kalau menunjukkan data, semua orang bisa. Ini data dari Quran ada, dari hadits ada. Kalau menunjukkan kayak gitu, semua orang bisa. Makanya karena kesombongan dia mengatakan dia mampu, saya tantang dia offline. Seorang ulama Quran, ahli Quran, tidak butuh kitab untuk menjelaskan Quran. Nah, dia katanya lebih hebat dari seluruh umat Islam di dunia. Berarti untuk apa dia bawa kitab? Untuk apa dia bawa HP? Untuk apa dia bawa kemudian sumber-sumber? Sumbernya pasti dalam otaknya. Itu yang saya mau patahkan, itu kesombongannya yang mengaku bahwa dia ahli Quran, tapi membaca Quran saja nggak bisa. Sama seperti Paulus mengaku rasul utusan Yesus, tapi bertemu Yesus satu kali pun tidak pernah. Pembohong. Sama kan? Sama-sama pendusta. Gitu saudara. Jadi saya hanya ingin menghentikan kesombongan Edis dan kebotolan pengikutnya. Itu aja. Nggak ada kebetulan Bang. Nggak ada Kehadiran kebetulan. kita semua di sana tidak ada. Kehadiran kita di Apa? sana benar-benar apa yang disampaikan Oke. itu benar-benar Baik. sesuai fakta dan data. Sekarang pertanyaan saya, apa dasar mempelajari Al-Quran? Sebutkan. Dasarnya untuk mengetahui bagaimana kebenaran antara Ya, agama. apa itu? Apa itu? Apa dasarnya? Untuk tahu Al-Quran dasarnya apa? Untuk mengetahui kebenaran, Bang. Iya, untuk dasarnya untuk mengetahui isi Quran itu apa yang harus dimiliki seseorang? Kalau di Anda kan Roh Kudus, Roh Halus. Kalau di Al-Quran, di Islam apa yang harus digunakan untuk mengkaji Quran itu apa? Satu aja dulu sebutkan. Kalau di Kristen kan Roh Kudus tuh. Biar tidak masuk akal, yang penting Kristen ada Roh Kudus. Ibani saja. Kalau di Islam untuk mengetahui Al-Quran apa yang kita harus miliki? Satu apa? Yang pertama. Yang jelasnya Roh Kudus, saya Kristennya Roh Kudus juga. Iya, itu di Kristen. Kalau di Islam apa? Ini kan Quran. Anda kan mengatakan Edis pakar Quran. Nah, untuk mengetahui Al-Quran, tentu ada submateri sebagai wadah untuk menampung pengetahuan itu. Saya tanya, apa yang harus dimiliki seseorang untuk paham Al-Quran? Pertama adalah, Coba jawabkan sendiri. nah, katanya paham, katanya Edis pakar, katanya dia begini, bogono. Kok sekarang bingung? Kok sekarang nggak bisa jawab? Edis itu dia jelaskan itu akal juga loh. Masuk akal semua. Saya tidak tanya akal, saya tidak tanya akal. Saya tanya apa yang harus dimiliki seseorang untuk pertama kali mengetahui isi Quran itu apa?
Iya, kalian sendiri yang lebih tahu kalau dari Kristen. Iya, makanya kalau Anda tidak tahu kenapa Anda mengatakan Edis itu lebih tahu, dasar Anda berarti Edis sama Anda itu sama-sama babi ngepet. Nggak tahu apa-apa tentang Quran. Anda tadi mengatakan Edis pakar, Edis pintar, begini. Saya tanya, apa yang menjadi dasar seseorang untuk mengetahui Al-Quran? Yang paling mendasar itu apa? Oke, Paling sekarang dasar gini. dulu. Sabar. Sekarang gini, kalau misalnya Bang Suma sampaikan bahwa Edis itu botol, coba naik. Ya di memang rumah. botol. Memang Naik di rumah botol. dong. Naik di rumah. Loh, Rumah Edis. untuk apa saya naik ke sana? Untuk apa? Untuk saya belajar sama dia. Bang Suma Untuk takut. kalau dia tidak naik ke sini berarti dia juga takut. Nah, dia kan sudah berapa kali naik? Selalu Di mana dia pernah naik ke sini? Di mana dia Saya pernah naik ke sendiri Komalku? Di saksikan, mana? Bang. Di mana? Dia Di naik mana berapa dia pernah kali? naik di Komalku? Waktu Di mana dia diskusi pernah sama naik ke Bang Komalku? Suma, Di mana? Yang mute itu si Nandar yang mute. Pas mau bicara Edis di mute. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau hanya tabrak-tabrakan ngomong kayak begini, semua juga orang bisa. Bang, sama juga Bang. Semua sendiri juga bicara orang kok bisa. tabrak-tabrakan, Bang. Sekarang permasalahannya adalah, saya mau tanya sama Anda, dasar yang dimiliki Edis untuk menjelaskan Al-Quran yang paling mendasar dalam kaidah Quran itu apa? Ini dulu. Kebenaran Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga dia bisa membongkar semua itu. Kebenaran Roh Kudus dalam dirinya sehingga dia oke. Berarti ada Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus ini yang datang di Edis mengkaji Quran menggunakan dasar literasi Al-Quran. Dasar pijakannya yang paling mendasar apa? Yang diajarkan oleh Roh Kudus yang ada di Edis. Apa? Oke. Satu. Karena dia sudah hadir Roh Kudus di situ, sehingga Roh Kudus bisa Iya, menggerakkan makanya dia saya untuk tanya menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang pijakan mana yang perlu Edis dibongkar. dalam mengkaji Al-Quran yang paling mendasar itu apa? Yang paling mendasar dulu apa? Jawab sendiri dong. Ya jawab sendiri. Anda suruh saya jawab sendiri. Anda sudah menyanjung Edis setinggi langit, tapi Jelas. Anda tidak tahu dasar pijakan Edis Jelas banget. yang paling mendasar itu apa? Sekarang dengar, sekali live 20.000. Bukan saya Bang. Saudara, kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya yang nonton. Tidak. Anda lihat ketika Kristen datang menjajah di Nusantara ini, ada berapa yang datang menjajah? Selama 300 tahun lebih Kristen menjajah Nusantara, ada berapa? Hasilnya apa? Tetap minoritas. Baik. Paham? Cuma begini. Oke. Jadi keburukan itu meskipun banyak yang menyaksikan tetap aja buruk. Kebenaran meskipun cuma satu yang menyaksikan tetap kebenaran. Baik. Gimana? Baik, Bang Suma. Silakan. Kebenaran semakin banyak orang ke sini mempercayakan itu, maka tingkat kebenaran semakin tinggi. Paham dulu itu. Kenapa Belanda disaksikan menjajah Nusantara, banyak mata memandang, kenapa enggak jadi murtad semua? Sebentar dulu Bang, Bang. Jadi nggak enak ini. Kenapa? Semakin. Belanda Kita datang, dengar. Belanda datang lengkap dengan senjata, mendirikan gereja, mendirikan lembaga Bible di Batavia. Tapi kenapa tetap minoritas? Padahal seluruh pribumi Indonesia menyaksikan mereka datang dengan penginjilan, dengan misionaris. Kenapa tetap minoritas? Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang disampaikan kecuali hanya tipu-tipu. Sekarang gini Bang, kita benar pakai skala dunia ya, skala dunia. Apa? Benar dan apa skala dunia? Benar dan salah ya. Apa skala Semakin dunia? banyak orang mempercayai sesuatu, tingkat kebenaran itu semakin tinggi. Paham dulu itu. Sekarang gini. Paham dulu itu dulu. Iya. Makanya saya paham. Saya paham. Anda turun kalau Anda tidak mau diam. Anda turun kalau Anda tidak diam. Saya dulu yang berbicara. Anda tamu di sini. Barat, kamu katakan mayoritas Kristen, itu hanya tinggal simbol. Gereja ditinggal kosong. Tidak ada orang kemudian yang melakukan aktivitas kekristenan. Yang mereka lakukan Natal. Natal juga bukan hanya merupakan sebuah ritual agama. Natalan itu ya lebih kepada minum, seks, mabuk-mabukan, pesta. Bukan menjalankan Bible. Kedua,
Barat mayoritas Kristen karena Islam belum datang waktu itu. Terlanjur ke penguasa Roma, Imperium Romawi melakukan penekanan-penekanan terhadap dunia agar semua orang bisa masuk ke gereja. Banyak ilmuwan yang dibunuh karena berlawanan dengan gereja. Sekarang orang Kristen itu banyak mayoritas Anda katakan kalau dikumpulkan semua, tapi ingat, mereka semua saling bermusuhan satu sama yang lain. Katolik, Protestan, Advent, mereka tidak bersatu. Jadi kalau Anda mau misa-misa, paling satu sekte itu ya hanya berapa orang yang ada di dalam. Tapi kalau Islam, di dunia Islam itu satu. Selisih Kristen dengan Islam itu 700 tahun kurang lebih. Tapi Islam, nih, Kristen di atas, Islam ini berpecah, ini terpecah-pecah, terus terpecah-pecah dia. Islam melaju dengan pesat. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Apakah Kristen itu satu? Tidak. Kristen itu ada 40.000 lebih sekte. Terpisah-pisah. Framing lagi bang, aduh. Itu framing lagi, framing. Kamu tahu, staf saya izin pulang kantor cepat hari Jumat. Saya tanya, kamu kenapa cepat pulang? Gereja saya jauh pak, saya juga masih numpang ibadah. Hah? Numpang ibadah? Gereja jauh. Sementara di samping kantor saya itu kurang lebih 150 meter ada gereja. Kamu ibadah aja di situ. Ngapain harus cepat-cepat pulang? Iri teman yang lain. Apa kata dia? Enggak pak, itu bukan gereja saya. Kami beda denom. Kami beda sekte. Loh, tapi kan Tuhanmu sama. Iya pak, tapi aturannya begitu. Kami tidak sembarang masuk gereja. Ah? Ini yang kalian katakan mayoritas dunia. Bikin malu. Malu. Oke bang. Kesian. Oke bang, saya bertanya lagi begini. Ya, tanya lagi. Silakan. Yang bang sampaikan itu. Oke. Wow, kok berubah? Bang. Kayak yes. Halo. 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 Iya, halo. Bang, itu kalau Kristen pecahannya ada banyak, Muslim kan juga sama. Malahan itu ya kadang-kadang ada yang bertengkar masalah duit. Wah. Kalau di Kristen enggak, mau aku tampilkan. Gereja-gereja ribut di dalam, perang di dalam, saling gembukin gara-gara duit. Mau? Banyak Mau aku bang, tunjukkan? nggak usah bicara. Siapa? Coba. Sebutkan satu. Nanti aku Nggak tunjukkan usah videonya jauh-jauh nih. bang. Di area Ya, saya sini aja tuh masalah aku tunjukkan nih. infak aja ribut kok. Enggak ada itu fitnah. Itu kok fitnah? adalah framing Anda. Nih, saya tunjukkan. Enggak, framing itu kejadian nyata bang. Nih, kamu sekarang habis ini kau tunjukkan masjid ribut gara-gara duit. Nih, habis ini kau yang tunjukkan giliran kamu. Habis ini ya. Habis ini kamu yang tunjukkan. Kita kasih lari ya. Nih. Ini gereja. Ini gereja ini. Gereja. Sekarang giliran Anda tunjukkan. Di masjid ribut karena uang. Silakan. Silakan buka kamera. Buka kamera Anda sekarang, perlihatkan di masjid ribut karena duit. Duit apa yang diributkan di masjid? Di masjid tidak ada urusan duit. Jadi itu fitnah karena sakit hati terhadap kejayaan umat Islam. Oke? Kalau Anda ingin berdiskusi silakan, ada tema.
Apakah ada dua Kristus? Kata Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Kata Yesus di dalam Matius 24, ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus nih minimal. Sekarang Kristen ikuti Yesus yang mana? Itu penting. Jangan pura-pura gila. Begitu, saudara. Silakan buka kamera kalau ingin menunjukkan data. Silakan. Ada juga staf saya dulu berapa kali absen masuk kantor. Kutanya, kenapa ente tidak masuk kantor berapa hari? Ini pak. Banyak alasannya. Sampai pada suatu hari saya panggil. Setelah saya sidak, saya panggil. Kau duduk di ruangan saya. Apa yang kau kerjakan? Apa yang kau pikirkan? Mau tahu? Bukunya itu tebal. Catatan. Terus kutanya. Katanya kamu selalu kerja sendiri, bukan pekerjaan kantor yang kerjakan. Apa sih yang kau kerja? PR anakmu. Bukan pak. Lalu apa? Daftar pembayaran perpuluhan pak. Ada beberapa yang belum bayar pak. Ini data. Saya lihat data-datanya. Tak. Terus apa hubungannya denganmu? Ya ini saya harus tagih pak. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang alasan begini, ada yang alasan begini. Oh begitu ternyata. Jadi kalau sudah begini, ya kita datangi rumahnya kadang pak. Untuk suruh bayar. Wow. Ini staf saya sendiri loh. Dan kalau dia nonton, pasti dia iakan. Betul itu. Itu saudara. Ya, jadi jangan pura-pura gila dong. Oke, mau bahas tema atau Anda mau istirahat di bawah sambil garuk pantat? Ayo. Bella. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, memang setelah kita mengkanter semua tuduhan dan fitnahan orang-orang ini kepada Islam teroris, Islam itu bodoh, Islam itu intoleran, Islam itu jahat, Islam itu kasar, Islam itu tertinggal dan seterusnya. Dan kita lakukan kanter dikarenakan itu adalah fitnah. Ya seperti ini adanya. Isi Bible mereka kita buka. Dan mereka menemukan apa yang kita jelaskan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Akhirnya apa? Kepanikan yang terjadi. Mereka panik. Mereka ingin menghentikan kita. Padahal harusnya mereka yang menghentikan misi kristenisasi mereka. Mereka yang harus menghentikan gerakan-gerakan kristenisasi mereka. Mereka harus menghentikan para misionaris mereka. Termasuk yang menjajakan lubang tua kepada brondong. Harus dihentikan. Berpura-pura jadi ustaz, berpura-pura jadi mantan ulama, berpura-pura keluarga dari pendiri pesantren, berpura-pura lulusan pesantren, berpura-pura menjadi ustaz. Hentikan itu semua. Hentikan, itu nggak lucu. Kalau dulu belum ada apologet Islam Indonesia, boleh. Karena belum ada yang menghalangi gerakan kalian. Tapi setelah ada apologet Islam Indonesia, jangan coba-coba kalau tidak mau sakit. Karena pasti kita akan bongkar seluruh isi Bible Anda. Halo, assalamualaikum. Waalaikum, saudara Denny dari sekte mana, Bang? Kok kayak ini ya, kayak ditarik sama Roh Kudus ya. Jangan emosi dong, diskusi baik-baik. Ada tema ini di atas. Kalau di Al-Quran kan jelas, Nabi Isa alaihissalam dari sejak lahir itu dia sudah digelari Al-Masih. Dan Al-Masih bagi kami cuma satu, yang Nabi. Ada satunya lagi tapi Dajjal Al-Masih. Halo, selamat siang Pak Iwan. Pak Iwan, selamat siang. Oke, saya anggap saudara adalah seorang Muslim atau mungkin Kristen tapi gemetar.
Noise. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Salam dari Flores NTT Bang. Alhamdulillah. NTT. Ya. Mau nanya nih Bang. Siap. Kalau Noise bang. Dimatikan HP-nya yang satu. Kencang kali soalnya. Kayak ada suaranya Bang Suma di sana dan kayak saya kenal suara itu. Jangan panik, santai aja. Kalau Edis jagoan ya kesini dong. Seperti RK kan naik ke sini, sayang mencret. Halo. Ya buat teman-teman yang ada di Kota Makassar, Goa dan Maros, sampai berjumpa sebentar sore ba'da asar di kegiatan Tablik Akbar. Alhamdulillah saya akan hadir di sana sesuai dengan undangan teman-teman kita, guru-guru kita, para prof ya yang ada di Kota Makassar ini untuk hadir memberikan sedikit wejangan untuk mengingatkan bahaya terhadap gerakan pemurtadan yang ada di sekeliling kita. Jadi silakan hadir sebentar sore habis asar di Masjid Nurul Mukminin kalau nggak salah, di perumahan dosen Entang. Pagi Dinda. Ya, pagi. Sehat Dinda? Sehat saudaraku anak Medan. Apa nih Piye ceritanya? Piye kabare? Sehat-sehat baik. Oh, siap-siap baik. Horas Medan. Was. Ya. Bisa buka kamera? Belum Bang Juma. Belum bisa. Oke saudara, ini ada tema dari Katolik apa Protestan abang saya ini? Saya adalah gerejanya Advent. Oh, Advent. Sama dengan Bu Darni berarti ya bang ya. Nama siapa? Bu Darni. Ada teman saya juga di Medan. Namanya Bu Darni. Oh, beliau aktivis juga. Beliau aktivis debat lintas agama juga. Sering kami diskusi. Jadi Advent mengambil ajaran isi kitabnya Yahudi, kemudian mereka mempraktekkan dalam kehidupan keagamaan. Sayangnya mereka melanggar hukum pertama, yaitu jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, karena Advent menjadikan Kristus yang datang kepada Paulus itu sebagai ilah selain daripada Elohim. Bukan ilah. Allah. Allah itu nama Tuhan. Nama Tuhan itu umat Allah. Islam. Allah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Allah. Mana sih? Ya, tetapi kan kalian tidak menyembah Allah, kalian menyembah ilah. Ilah yang datang kepada Paulus. Buka Kejadian 1 ayat 1. Alam ciptakan langit dan bumi. Tidak ada di situ ilah. Ya, Allah itu kan nama Tuhannya umat Islam, Bang. Di situ tertulis Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Gitu, saudara. Tidak, bahasa Arabnya Allah. Allah itu kan Allah, bahasa Indonesianya Allah. Makanya kami Allah juga kok beda kok. Ya, oke. Apakah sembahan orang Yahudi itu anak Maria, Bang? Tetap Allah. Ya, berarti Advent telah salah karena melantik anak Maria itu seperti Allah, kan gitu. Bukan, rohnya Yesus itu, Yesus manusia, rohnya roh Allah. Makanya mereka satu. Bagaimana Anda mengatakan rohnya Yesus itu rohnya Allah? Sementara seluruh roh manusia itu adalah roh Allah. Berdasarkan Kejadian 6 nomor 3. Roh kita ya roh kita, mau kok roh Allah gimana sih? Kejadian 6 nomor 3.
rohku tidak selamanya tinggal berdiam di dalam diri manusia. Betul. Karena Allah berarti- itu tidak akan selamanya tinggal di dunia, karena Dia itu Allah. Dia akan balik Ya. ke surga. Itu artinya Bang Juma. Artinya roh yang ada dalam diri manusia itu semuanya adalah roh Tuhan. Itu dalil. Jadi kalau roh di dalam diri Yesus itu Anda anggap Tuhan, harusnya roh yang ada di dalam diri Pak Bom Bom itu juga Anda tuhankan. Apalagi Pak Bom Bom itu, saya tidak kenal itu Bang Juma. Dia juga anak Tuhan sama seperti Anda. Nah, sekarang di dalam tubuh Kristen itu berdasarkan Bible itu ada 2 Kristus, Bang. Bahkan lebih dari 2. Tetapi yang berlawanan ajaran itu adalah Kristus anak Maria dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Yang Betul. adalah sembahannya Gini, orang Kristen. Di akhir zaman dalam iman kami akan banyak mesias-mesias palsu. Makanya bukan Termasuk- hanya 2, banyak. Termasuk yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Asli. Tapi kenapa Yesus melarang percaya? Kok melarang percaya? Itu katakan Yesus itu karena ada mesias-mesias palsu di akhir zaman. Dari zaman yang datang kepada murid Yesus pada saat itu. Jangan dipelintir dalilnya. Bukan diprinter ya, bahkan mesias-mesias palsu itu akan datang di akhir zaman, bukan hanya 2, 3, banyak gitu. Itu Termasuk- nasihatnya Yesus Gini, itu, Bu. Nasihatnya Yesus itu untuk muridnya yang hidup di zamannya Yesus, bukan untuk Anda yang Kristen. kan saya Yesus- juga. Yesus turis dari Hong Kong. Jadi Yesus itu berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada Mesias palsu yang datang di padang gurun, yang datang di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Matius 23 nomor 23, 24, 25 dan 26. Ketika murid-murid asli Bani Israel mendapat nasihat itu, lalu beberapa tahun kemudian Paulus datang mengaku bertemu dengan sosok Yesus, maka Yesus berkata, jangan kamu percaya. Sorry. Lanjut Bang, lanjut. Iya, kan tadi Bang Dua bilang kan mesias palsu. Betul, itu di akhir zaman bakal datang mesias-mesias palsu gitu. Kok akhir zaman, masakan muridnya Yesus panjang kali umurnya sampai ke akhir zaman? Itu nasihat Yesus kepada muridnya yang hidup sama dia. Kan dia datang tuh di Bukit Kami juga Zaitun. muridnya loh. Apa? Karena kami juga muridnya, makanya disampaikan lewat firman. Anda beda. Anda itu murid atau hamba dari Kristus yang datang di padang gurun. Beda dengan Yesus yang datang di tengah Bani Israel. Itu beda. 2 Kristus yang berbeda. Jadi di dalam Matius 24 nomor 3 murid-murid Yesus datang bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Nah, Yesus mengatakan, "Tanda kedatanganku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau ada yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun," kata Yesus, "jangan kau percaya." Nah, ketika Paulus datang kepada muridnya, murid Yesus, saya bertemu dengan gurumu di pulau, di gurun dan di bilik. Nasihat guru Yesus, guru murid Yesus, jangan percaya. Makanya mereka tidak menjadi Kristen. Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Sedangkan non-Yahudi tidak diberi pesan kepada mereka oleh Yesus. Wahai non-Yahudi, apabila ada orang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Kalian tidak mendapatkan mandat itu. Yang mendapatkan mandat adalah murid-muridnya dari Bani Israel angkatan pertama. Matius 24 nomor 3. Sehingga ketika Paulus tahu kalau dia tidak mungkin dipercayai sama murid-murid Yesus, maka dia keluar ke non-Yahudi. Siapa yang bisa menghalangi kalian untuk percaya Kristus yang datang kepada Paulus? Dari Kristen tidak mungkin. Yang bisa menghalangi kalian itu cuma Bang Suma. Oh iya dong. Kan
Kan Yesus hanya berbicara kepada Yahudi. Yesus tidak berbicara kepada orang Roma. Yesus tidak pernah menasihati orang Roma. Yesus hanya menasihati murid-muridnya Yahudi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Murid-murid Yesus ketika datang Paulus bertemu dengan Yesus, katanya di gurun, murid Yesus tidak percaya. Nah, sedangkan Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi, kepada kalian. Nah, saya muncul nih memperingatkan, kenapa kamu percaya kepada Paulus? Karena itu rasul kami, bertemu dengan Kristus kami. Saya katakan, enggak loh. Yesus mengatakan loh di dalam Matius 24 kitab kalian, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, dengan Kristus di dalam bilik. Tapi kalian percaya. Kenapa kalian percaya? Karena perintah Yesus untuk jangan percaya itu hanya kepada Bani Israel. Kalian ini percaya-percaya saja karena kalian bukan Bani Israel. Datanglah Bang Suma mengingatkan, jangan percaya loh, tinggalkan, karena Yesus mengatakan jangan percaya. Gimana Bang Juma paham Alkitab? Bang Juma aja Muslim, kok paham gitu loh? Iya, kan tertulis begitu abangku. Seandainya tidak tertulis begitu, bagaimana mungkin saya mau mengatakan hal yang tidak tertulis? Ini Bang, abang mau cari kebenarannya, bukan kesalahannya, gitu loh. Cari kebenarannya tentang Alkitab, baru paham. Bang, saya sudah mencari kebenarannya, perintahnya Yesus jangan percaya. Kalau ada larangan Yesus jangan percaya, sebagai orang yang berakal, percaya atau jangan percaya? Ketika Yesus melarang jangan percaya, Ya jangan percayalah, karena udah dilarang. nah jangan percaya. Berarti ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara, percaya atau jangan percaya? Di mana ya Bang Juma? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Coba Anda baca. Bentar. Lagi ini ya, kita ambil ya. Baca aja Bang Juma biar saya artikan. Jadi apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, jangan kau pergi di sana, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan murid pilihan kalian, murid pilihan. Maksudnya 12 murid. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuh nasihatnya Yesus. Makanya saya memperingatkan kalian, ada loh nasihat Yesus kepada murid-muridnya agar jangan percaya. Tapi nasihat itu bukan untuk kalian. Murid-murid Yesus dinasihati jangan kau percaya karena dia penyesat. Sedangkan ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, dia tidak ke murid-murid Yesus. Dia langsung ke Roma, Yunani mengajarkan orang-orang. Orang-orang percaya. Kenapa orang-orang percaya? Karena Yesus tidak pernah ke Roma untuk mengajarkan. Kalau ada Paulus datang ke sini mengajarkan bertemu dengan aku di gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Yesus tidak pernah ke sana. Sehingga Paulus bebas mengajarkan itu kepada orang Roma dan Yunani, dan termasuk kepada Anda. Saya hadir untuk menjelaskan di dalam kitab saudara. Yesus pernah berkata loh, jangan percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Itu untuk akhir zaman Bang Jo. Akhir zaman itu menceritakan bahwa banyak Mesias palsu. Sekarang gitu loh. Ketika kemudian Yesus mengatakan itu, dia katakan kepada siapa?
apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sana, ada Kristus di sana, jangan kamu di situ siapa? Oke, kami kan muridnya juga kan. Makanya bilang Sebelum sama itu, kita. sebelum kamu di situ siapa? Muridnya. Kami kan muridnya. Muridnya. Loh. Jadi ketika kemudian Soekarno berbicara kepada orang-orang dengan mengatakan kamu itu untuk Anda juga. Tidak. Kan Anda juga, kami ini sama Anda dengan kan rakyat Indonesia. Anda kan rakyat Indonesia. Ketika Soekarno menasehati orang-orang yang hidup di zamannya Orde Lama, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Itu untuk Anda juga. Itu kan beda manusia dengan Tuhan. Yesus berpesan kepada muridnya pada saat itu bukan kepada Anda. Sedangkan kepada Roma saja tidak. Apalagi kepada Anda. Kalau memang bukan sama kami juga dikatakan, kenapa ditulis di Alkitab gitu loh. Itu kan muncul dari orang-orang yang melakukan penyelidikan terkait Yesus dan pengajarannya. Justru itu, makanya disampaikan kepada kami, jangan percaya pada Mesias palsu. Maka akan muncul di akhir zaman gitu loh. Akhir zamannya itu tidak dikatakan akan Mesias palsu itu muncul di akhir zaman. Mana dalilnya? Ada di Alkitab loh Bang Juma. Iya, mana coba? Di mana dalilnya penyesat itu akan muncul di akhir zaman? Saya lagi nyetir ini, nggak bisa buka Alkitab. Nah. Saya bilang tadi, lagi nyetir. Bukan akhir zaman. Penyesat itu muncul dan bertemu dengan murid-murid Yesus. Coba Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita, tetapi bukan benar-benar dari kita. Itu di situ kita itu siapa? Orang sekarang atau orang dulu? Sekarang. Aduh, inilah Anda. Udahlah, capek saya menjelaskan, Bang. Silakan saudara-saudara Kristen yang lain naik. Capek saya menjelaskan, Bang. Kalau Anda hanya menggunakan doktrin, batok kepala dipensiunkan, tidak isi dalamnya nggak dipakai, ya begini. Saya mau jelaskan, cuman Bibel saya di ini kan, tidak bisa. Saya yang tahu Bibel, Anda baru mau lihat Bibel. Saya sudah tahu. 1 Yohanes 2. Bang Juma kan Muslim, dari mana tahu Bang Juma itu Bibel? Bibel itu tinggal dibaca, Cak Ayu. Tinggal dibaca. Dibaca. Cuma Nah, terus apa saya bilang? apa sih? Macam Al-Quran aja kitab kamu. Al-Quran itu harus paham mantik, harus paham ilmu tafsir, harus paham nahwu, saraf, balaga, i'rab, asbabul nuzul, hadits. Itu Al-Quran. Kalau kitabmu tinggal dibaca. Apa nanti alasannya? Harus punya Roh Kudus. Lemak. Nah, karena kalau nggak gini kapan lagi kita ngobrol, ya nggak Gurunda? Kalau naik ke rumah, iya penuh mulu. Saya mau naik penuh mulu nih. Kalau gini kan bisa bersapa-sapa langsung. Udah selesai Gurundaku? Udah. Oh, udah. Maksudnya? Maksudnya ini mau akhiri lab gitu? Belum. Oh, nggak ada oten? Oh, baru buka. Siap Gurunda. Gimana kabarnya Bangku? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya lagi bahas Yesus poligami, tapi nggak ada yang berani. Terlalu berat itu. Berat ya? Iya, nggak ada yang berani. Ini curhat sedikit Gurunda ya, nanti saya turun. Wahyu 19 ayat ke-7. Kan saya tanya nih Oten, domba di situ siapa? Yesus. Anak domba itu hanya Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes Injil Gospel Yohanes 1 pasal 29. Jadi anak domba siapa? Yesus. Oke. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena hari perkawinan. Gemas suaranya Dinda. Gemas suaranya itu kayak Gema ya? Oh iya. Gimana sekarang? Ehonya terlalu tinggi kayaknya. Oh iya. Sekarang gimana Gurunda? Abangku? Nah, itu udah bagus. Oh iya, tadi ada Oten yang
ngebabi-babiin saya tadi, makanya saya gedein semuanya. Habis naik malah nandar babi, nandar anjing, kata. Aduh, kataku naik malah bilang gitu. Ya udah, saya gedein aja suara saya. Kita lanjut Gerundaku ya. Nah, ini curhat. Siap. Anak domba adalah Yesus. Oke, marilah kita bersorak-sorai karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya tanya sama mereka, pengantinnya ini siapa? Pengantinnya ya kami. Oh, pengantinnya itu orang Kristen. Iya. Laki-laki atau perempuan? Ya semuanya, laki-laki dan perempuan loh. Kalau gitu poligami ya. Gitu dia, waduh langsung kejang-kejang tuh. Gitu Gerundaku. Baik. Sehat selalu Bangku. Ada materi Abang? Ya. Lagi materi apa Bukan nih? kalau saya bukan masalah poligaminya loh. Apa yang saya coba pikir- Gurunda? Yang saya pikirkan itu yang laki-lakinya bisa jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Nah itu berarti bisek ya, biseksual kalau gitu ya. Kan Yesus ini mempelai laki-laki. Ya. Kristen mempelai wanita. Saya bayangkan Pak Bombo menggunakan gaun pengantin, hak tinggi, pakai cipok-cipok, pakai konde, bulu betisnya banyak. Terus kemudian dadanya juga ikut berbulu, jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Kalau Sampai otak yang lain, lenggongin. kalau Habis otak yang pikir lain saya. itu ada yang menafsirkan. Kalau otak yang lain itu ada yang menafsirkan mempelai wanita, ada yang menafsirkan pengantin. Ya pengantinnya itu ya laki-laki dan perempuan. Pengantin wanita. Kalau mereka kan boleh laki-laki juga. Iya. Gimana Bang? Silakan Bang. Coba dilihat di dalam ini, data saya ada. Coba Bang. Saya catat ya. Ini dapat Cemburu ilmu lagi ilahi, nih. cemburu ilahi. Kalau di Mana Wahyu itu? 19, Cemburu. Wahyu 19 nomor 6 tadi, nomor 6, nomor 7. Itu tentang Yesus kawin. Ada kan data itu? Kemudian 2 Korintus 11 nomor 2, 2, 3 coba. Dua Korintus. Iya. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 2 Korintus 11 nomor 2, nomor 3. Oh ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nomor 3-nya, tetapi aku takut kalaunya ada 2. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Oleh ular itu dengan kelicikannya. Mereka diidentikan dengan Hawa. Sebab kamu. Tapi untuk membuktikan keakuratannya, coba lihat di Wahyu 21 nomor 9. Wahyu 21 nomor 9. Di situ Maka jelas datanglah di situ. seorang Ini saya delay ya? Enggak delay, enggak ya? Enggak. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ini siapa nih mempelai perempuan? Kristen kan? Ya, itu tafsiran mereka Kristen. Iya, mereka Terus, mempelai laki-laki apa mereka perempuan? Kan disebut mempelai perempuan. Kan mempelai Berarti perempuan. nikahnya mereka. gimana dong? Kalau kalau laki-laki, kalau perempuan oke, kita masuk nalarnya. Tapi kalau Yesus menikahi laki-laki itu gimana, Gurundaku? Kan ya, mempelai perempuannya itu kan Kristen. Nah, orang Kristen itu terdiri dari laki-laki dan perempuan.
kalau Yesus menikahi laki-laki itu bagaimana cara? Itu kan di ayat itu bukan menikah tapi kawin. Kalau saya lihat di dalam KBBI, kawin itu kan mohon maaf memasukkan jakar kepada vagina, itu kawin atau reproduksi. Nah, kalau reproduksi laki-laki ke laki-laki ini gimana ya? Ya tergantung apa yang mau diproduksi. Kalau mau memproduksi ya bisa juga. Ya iya dong. Kalau mau memproduksi anak lewat depan, memproduksi lewat belakang. Tergantung. Oh. Ini abangku pakai anti rungkat gak ini? Enggak. Pakai ya? Enggak tahu anti rungkat itu apa maksudnya. Waduh, Ngerti saya. bahaya nih. Tapi ini sudah bertahan berapa hari? Sudah 4 hari dengan hari sekarang. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Siap Guru Daku, lanjutkan. Ini oton-oton pada kepanasan semua nih gara-gara Ya, Wahyu 219 bunyinya kayak gitu mau kayak mana? Iya kan? Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Anak dombanya Yesus. Yang lainnya mempelai perempuan. Siapa mempelainya? Kristen. Ya, Kristen. Berat nih. Gak tega aku kalau bahas ini. Belum ada yang mampu membantah gitu. Secara argumen itu belum ada. Aku tuh gak tega sebetulnya bahas ini. Saya mau kirim Spertus 1 cergen ke Bom-Bom. Serius, kalau dia mau Spertus. Tanya untuk Spertus. apa? Iya, Spertus. Spertus itu kan buat lampu yang dipompa itu ya, Spertus itu ya. Iya, kalau iya. dulu kan belum ada listrik tuh. Petromak ya. Iya. Untuk apa? Oh iya. Untuk apa tahu? tuh? Siram betisnya tahu. biar bulunya gugur. Oh, bisa pakai itu. Bisa menggugurkan bulu-bulu. Kan nggak lucu kalau dia pakai gaun pengantin jalan berbulu betisnya, kan nggak lucu. Mana betisnya kayak betis kesebelasan pula. Aduh. Pakai hak tinggi kan? Pakai cipo-cipo, ya kan? Pakai pewarna muka. Aduh, abang bisa lucu juga nih ya. Mau kayak mana orang menjadi mempelai wanita? Ibom-bom. Nggak pernah bahas bang. Iya. Abang bahas itu coba bang. Biar otot-otot pada ini bang. Ini kan otot jarang yang sering bahas itu saya. Coba abang Gurunda bahas itu. Coba pengen tahu ada nggak yang mampu menyanggah gitu. Iya. Insya Allah nantilah Ya. kita ini. Siap. Nantilah kita uraikan. Gimana Lina Wijaya Gurundaku? Lina Wijaya gimana? Hujat-hujat Islam, seksualitas ternyata- di sorga, dia ternyata kumpul kebo. Memang Allah bongkar satu persatu ya. Sosok suci ternyata dirinya sendiri begitu ya. Iya. Siap Gurunda, takutnya di sana Oten sudah pada menunggu. Lanjutkan aktivitas, sehat selalu buat abangku dan teman-teman semuanya. Amin. Para apologet Islam Indonesia. Jangan surut. Mudah-mudahan Tetap senantiasa jaya. Amin. Siap Gurundaku. Iya. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan saya di Matius 9. Siap Bang. Di Matius 9 Matius itu 9. ada ajaran juga yang terkait dengan mempelai itu. Matius 9 Apa tuh? Matius 9. Matius 9 gimana itu datanya ya? Kalau nggak salah di data 12-nya. Bukan. Matius 9 12. Bukan. Matius 9 nomor 14, 15, 16. Kemudian Nanti aja datanglah dibaca. murid-murid Yohanes kepada Yesus. Oh, nanti aja. Siap. Ini ada- Siap kenapa Gurundaku, nggak terima kasih. Oh iya, ada mempelai.
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Mempelai. Oh, Jadi pengikut oh Yesus iya, itu Masya Allah. mempelai kan? Ada mempelai itu. Lanjut Gunda. Oke, baik. Oke, Dinda. Makasih ya. Ya, penjelasannya Gurundaku, penjelasannya ini jangan sepotong. Penjelasannya gimana? Penjelasannya itu ada dua hal. Yang pertama terkait wajibnya puasa. Selama Yesus masih bersama dengan muridnya, wajib puasa 40 hari 40 malam itu belum. Tapi ketika Yesus sudah diambil, baru diwajibkan mereka untuk melakukan puasa. Pasangannya Yesus Siap, itu Gurunda. wajib puasa setelah mempelainya terangkat, maka mereka baru wajib puasa. Bisa ditekankan di data nomor 16-nya. Masya Allah. Jadi siap. Jadi Saya catat dulu ya. untuk mengetahui murid Yesus yang asli, mereka melakukan puasa sama wajibnya Yesus melakukan puasa. Masya Allah. Data nomor 15-nya itu Siap. jelas itu. Siap Nomor Gurunda, 15. jelas banget. Saya footnote Oke. ini. 15. Makasih Gurundaku ya, saya footnote dulu. Assalamualaikum Sama-sama. Gurunda. Waalaikumsalam Adinda, barakallahu fiik. Masya Allah. Oh ya. Ini kenapanya orang ini minta terus PK? Hei, jangan minta PK dong. Pagi Dinda Zuma. Ya pagi, saudara Dimas berdarah. Mantap, sudah berani buka komal sendiri sejak kalah dengan Gurunda Reka. Mantap Bang Zuma. Iya. Beginilah bagus. Terus Saya jumpa ya. ini temanya tuh. apa yang Apakah ada dua? kawin-kawin itu Zuma? Enggak usah kamu bahas itu. Ini ada dua Kristus apa. yang kamu bahas. Itu tema kan sudah kalah di Komal Superboy. Iya, ya. Sekarang Yes. kita buktikan aja. Ada dua Tema itu sudah Kristus. kalah. Nggak apa-apa. Oten Sekarang tidak minat diskusi tema yang sudah kalah. Oh begitu, karena ketahuan kalau Kristen itu menyembah Kristus lain. Itu kan sudah kalah. Iya, Kenapa karena saya masih bawa mengakui tema yang kalah. Karena saya waktu itu mengakui kalau anak Maria itu Kristus, makanya saya kalah. Bukan Ya karena sudah saya kalah itu tema. Carilah tema-tema yang menang. Ya ini ada dua Kristus. Kan gitu. Iya itu tema sudah kalah. Kristen tidak minat diskusi tema-tema yang sudah kalah. Karena menyetujui ada dua Kristus, gitu. Iya berarti kau sudah kalah. Bikin apa? Iya, kalah bagi kalian, tapi saya menang karena saya berhasil menyampaikan kalau ada dua Kristus. Kau menyetujui Yesus adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Saya menyetujui kalau Yesus itu adalah Kristus. Tidak, kau menyetujui Lukas 2 ayat 11. Nggak bisa. Kristus Nggak adalah bisa. Tuhan. Itu sebab kau kalah. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jangan ubah itu ayat. Baca Oh, tidak betul-betul. bisa.
tidak bisa dong, karena Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Jangan ditambahi Kasihan dan dikurangi. Kasihan deh lu. Tak boleh. Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Kasihan deh lo. Diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai manusia, dia diurapi. Diurapi Sebagai apa? sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kami Salah juga lagi, beriman berarti kau itu. tiada ilmu. Oh, enggak dong, Kristus itu manusia. Aku tanya dulu samamu, Kristus manusia atau Diurapi bukan? sebagai apa? Saya ulang lagi, Kristus itu manusia atau bukan? Merujuk kepada Kristus yang mana? Kalau Musa Kristus itu manusia atau bukan? Kalau merujuk kepada Musa, Harun, Kristus itu Solomon. manusia atau bukan? Kalau merujuk kepada Yesus Tuhan. Di mana dalilnya? Kalau Yesus itu Lukas 2 adalah ayat Kristus yang 11. itu manusia yang diurapi Tuhan. Baca ayat itu. Baca ayat itu betul. Bahasa aslinya di situ jelas sekali Beranikah baca adalah ayat itu? Kurios Theos Yang itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Jangan Tapi tambahi lembaga dan Bible kurangi Anda, Lukas 2 ayat lembaga 11, Bible Zuma. Anda itu memelintir. Padahal di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Kan orang Kristen ini orang bahlul, percaya saja. Padahal Kristus itu Kau artinya sudah orang mengakui diurapi. Kristus Bahasa adalah Yunani, Tuhan. Haleluya. bahasa Yunaninya jelas adalah kurios Theos. Kristus Theos artinya Kristus Theos artinya orang yang diurapi Tuhan. Oke, diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Makanya dia mengaku, aku diutus. Pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Begitu. Mana ada diurapi sebagai rasul? Salah. Jelas. Di mana? Di mana? Pengertian diurapi di mana? Coba. Oke, aku tanya balik. Mesias atau Kristus Jelaskan dulu. diurapi sebagai apa? Jelaskan dulu. Di mana penjelasan Yesus diurapi untuk apa? Jelaskan. Di mana? Ayo. Di mana itu? Di mana dia dijelaskan bahwa saya Selepas Yesus mengurapi dia? dibaptis. Selepas Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku. Inilah Dan anakku. Roh Kudus dalam rupa Inilah anakku. merpati. Inilah anakku. Ya. Yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Anak Tuhan bukan Tuhan. Kalau anak Tuhan itu adalah Tuhan, berarti Kristen juga Tuhan. Anak Tuhan itu hamba. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Oh, kasihan kali. Kasihan Jawab kali. dulu. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan untuk netek di wanita dewasa bernama Maria. Betul? Ayatnya di Lukas 11 nomor 27. Baca. Berbahagialah nenen yang kau isap. Apakah Tuhan nenen? Diurapi sebagai manusia. Diurapi sebagai manusia, jelas itu. Lukas 2 nomor 11. Dia diurapi sebagai manusia. Bukan sosiologi. Kristus itu apa? Oke. Coba definisi Kristus apa? Juru selamat diurapi. Enggak ada juru selamat. Baca Kristus Lukas 2 itu ayat 11. Kristus definisi Kristus apa? Tak berani gilir-gilir dia. Enggak bisa. Tak Definisi berani Kristus gilir-gilir. apa? Definisi Kristus adalah bahlul. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu supaya kamu bisa membedakan Kristus itu apa. Kristus adalah, kalau merujuk pada Yesus Tuhan, Lukas 2 ayat 11. tidak ada itu yang kau maksud Tuhan. Dengar, yang kamu maksud Tuhan itu adalah yang datang kepada Paulus. Beda. Kalau yang lahir di kota Daud itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Kristus adalah Lukas 2 manusia. ayat 11, Kristus itu Tuhan kan? Kau Tidak sudah ada. mengakui. Itu Haleluya.
Itu penipuan terjemahan. Itu Kristus malaikat itu, yang kata loh. iya Yang tahu. kata itu malaikat Tapi loh. Kau tuh tapi udah dia enggak bahasa malaikat Indonesia. penipu. Oke. Zuma. Malaikat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Tak penting, maksudnya begitu. Tak Kristus adalah penting. Tuhan. Berarti lu gila. Berarti lu gila. Karena kitabmu pertama kali itu bahasa Yunani, Oh, bukan malaikat bahasa gila. Indonesia. Kamu Oh, yang malaikat gila. gila, kau Kamu yang pintar. gila. Malaikat mengatakan yang lahir itu adalah Kristus Theos. Apa artinya? Orang yang diurapi Theos. Mana ayatnya? Kasihan. Mana ayatnya? Lukas 2:11 dalam bahasa Yunani. Kasihan. Kasihan deh lo. Haleluya, Dalam bahasa Zuma Yunani. sudah murtad, Dalam bahasa mengakui Yunaninya Yesus Tuhan. Kristus Theos. Kristus Theos artinya orang yang diurapi Theos. Tengok Kamu aja yang ngerocos dia. gila. Tak, Kamu yang gila. Kamu turun karena kau gila. ngerocos dia tak berhenti. Inilah kualitas gurunda kamu. Daripada kau penipu, mending kau turun dibawa ke gereja col pantat pendeta. Bahasa Yunaninya Kristus Theos. Artinya apa Kristus Theos? Orang yang diurapi Tuhan atau orang yang diurapi dewa. Tapi masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus Tuhan. Betul-betul Yesus tidak salah mengatakan mereka ini adalah penyesat. Halo saudara. Bang Zuma. Ya, selamat siang saudara Purba. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Dari sekte mana abang? Masih sekte NKRI Bang Zuma. Oh, Katolik apa Protestan bang? Saya Protestan. Protestan. Arti daripada Kristus Theos itu apa bang? Temanya apa nih Bang Zuma, izin? Oh, nggak berani. Oke, itu temanya bang. Apakah ada dua Kristus? Yes. Coba buktikan dulu di dalam Saya buktikan. ayat mana ada Ye. dua Kristus yang Ya. seperti dikatakan Bang Zuma. Terima kasih Bang. Oke, pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di dalam ayat berapa? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang. Pelan-pelan, Matius 24 Iya. ayat. Data nomor 23, data nomor 24. Matius 24 ayat 24. Yo Oke, lanjut. Nah, di situ dikatakan sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Oke, stop sampai situ Bang ya. Saya bacakan. Ya, oke, silakan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya bla bla bla. Tapi Bang Zuma mengatakan Kristus yang palsu, tapi sini tertulis adalah Mesias. Oh, Mesias dengan Kristus beda ya, Bang ya? Ya menurut Bang Zuma Kristus itu apa pengertiannya dulu biar kita sepakat Bang pengertian. Orang yang diurapi. Oke. Orang yang diurapi. Sama, orang yang diurapi. Mesias itu bahasa Ibrani, Bang. Bahasa Aram. Bahasa Aram. Kristus bahasa Yunani. Al-Masih dalam bahasa Arab. Ya. Silakan. Kristus dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya kemudian menjadi Kristus. Baik. Yang dipakai di sini gitu. Jadi Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias atau Kristus palsu. Paulus juga mengatakan ada Yesus palsu di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Jadi Yesus mengklaim ada Yesus palsu, Paulus mengatakan ada Yesus palsu. Jadi ada dua Yesus nih minimal. Sekarang untuk membedakan antara Yesus dengan Yesusnya Kristen itu manusia. Sedangkan Yesusnya Paulus itu bukan manusia. Maria melahirkan Kristus tapi manusia. Makanya di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Sedangkan Paulus ketika menerima Injil dia mengakui dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia,
tapi dari Yesus Kristus. Berarti bukan dari anak Maria, tapi dari Kristus Yesus yang lain. Begitu saudara. Baik Bang Zuma, izin menanggapi. Ya silakan. Moderator dari Muslim bisa naik gak? Saya mau ibadah. Ya lanjut Bang, lanjut. Ya, Kristus yang merujuk kepada Yesus sebagai firman yang hidup, yang disematkan kepada anak Tuhan, yaitu Kristus, itu adalah benar. Dia sebagai manusia, dia sebagai Tuhan yang diturunkan sama Bapaknya di surga, atau yang diutus gitu. Dan bagi kami sebagai iman orang Kristen, kami tidak mempermasalahkan 2 Kristus atau 3 Kristus, karena itu bersumber semuanya dari satu sumber, yaitu Allah Bapa. Jadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan 2 Kristus itu sangat tidak relevan pendapat saya. Karena kenapa? Yang merujuk di sini dalam kisah Paulus itu adalah Kristus yang hidup. Dan sementara di dalam Matius itu adalah Mesias-Mesias, sama juga merujuk ke dalam Yesus anak Allah gitu. Jadi yang dimaksud dengan Bang Juma 2 Kristus itu suatu narasi yang tidak tepat ya, atau kekeliruan yang mendasar gitu. Jadi saya juga ingin bertanyakan sama Bang Zuma, buktikan bahwa pernyataan Bang Zuma ada 2 Kristus yang kami percaya sebagai iman Kristen. Demikian Bang, terima kasih Bang. Iya, tadi saya sudah menjelaskan. Yesus mengatakan ada Yesus lain, ada Kristus lain, ada Mesias lain. Yesus itu kan Mesias, tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain selain daripada Yesus yang dia beritakan. Berarti sudah ketemu nih. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di gurun, ada Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 nomor 25 26. Berarti ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika dia ke Damsyik, kata Yesusnya jangan kamu percaya. Sebab itu Mesias atau Kristus palsu. Begitu saudara. Saya ibadah dulu. Jangan kemana-mana. Lanjut dengan adik saya dulu. Saya ibadah 10 menit. Silakan Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bang ya. Saya ibadah 10 menit. Nanti dilanjut sama adik saya. Iya. Saya sebentar aja kok. Silakan Purba. Ya, Bang Purba. Tonora nih, Abang buktikan, enggak, yang maksudnya begini Bang. Abang harus buktikan yang dijumpai oleh Paulus itu apakah Yesus anak Maria atau Yesus Kristus palsu. Itu maksudnya. Terbalik, justru pembuktian berada di dalam Bang Zuma sendiri. Sebagai host dia menyatakan 2 Kristus. Nah, ya, sekarang saya tanya. Gitu. Jadi, ya, sebentar. Maksud Mesias penyesat atau Kristus palsu itu yang bagaimana? Gitu. Sementara di sini sudah dinubuatkan bahwa ada Mesias palsu dan ada juga Kristus palsu yang penyebarannya tidak berdasarkan dengan ajaranku. Itu yang kami maksudnya. Sekarang begini Bang. Tadi dibacakan, berkata Bang Hamba. Tadi dibacakan di Matius 24. Saya baca ulang lagi ya. Matius 24 nomor dari 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berarti Yesus sudah wanti-wanti nih. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun,
janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu berupa apa, Bang? Sehingga kalian yakini itu adalah Mesias Yesus. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Itu pertanyaannya. Yes. Ya, karena Yesus mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini berupa apa? Sehingga dia meyakini bahwa itu adalah Yesus Kristus. Baik, kalau seperti itu berarti kita merujuk kepada Kisah Para Rasul. Yes, Kisah Para Rasul. Karena yang dibacakan sama itu Nora tadi ada di Matius, ya. Kisah Para Rasul berapa? Sebentar. Oke. Saya minta waktunya dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Itu ada di Kisah Para Rasul 9. Iya. Dan Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Oke, 5. Kita buka. Kita buka ya. Saya bacakan. Sebab Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Yang ke-7, maka termanggu-manggulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, di sini artinya bahwa Yesus itu menyatakan. Enggak, Bang. Pertanyaan saya bukan itu, Itokku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini berupa apa? Kedatangan Yesus ini seperti apa? Coba baca di Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Coba baca yang nomor 3-nya. Para Rasul 3 nomor 9. Enggak. Kisah Para Rasul 9 nomor 3-nya, yang nomor 3-nya baca. Oke, yang datang kepada Paulus itu berupa apa? Dalam perjalanannya ketika Yesus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Berarti berupa apa? Pertanyaan itu bahwa berarti di sini dikatakan berupa cahaya memancar. Oke. Mengelilingi ya. Dalam Kisah Para Rasul ya. Cahaya memancar. Mengelilingi ya. Ya. Kita buka Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Itu kesaksian Paulus juga kepada Raja Agripa. Kisah Para Rasul 26 nomor 11 ya tadi. Nomor 13. Saya bacakan. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Jadi di sini judul perikopnya bahwa Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Iya, sama kan konteksnya di dalam Kisah Para Rasul 9. Dalam arti Kisah Para Rasul 9 tadi, perikopnya menyatakan Saulus bertobat. Artinya di situ dia awal muawal bertemu dengan. Iya, bukan perikopnya, Bang. Yang mau saya tegaskan, Kisah Para Rasul sebentar itu. Biar kita dapat poinnya, biar itu bisa menjawabnya ini. Kisah Para Rasul 9 nomor 3 itu Paulus mengatakan yang datang kepada dia adalah cahaya dari langit yang memancar, betul? Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13 itu adalah cahaya yang lebih terang dari langit, yang lebih cerah dari matahari turun dari langit, betul? Betul. Nah, sekarang buka itu di Lukas 10 nomor 18. Siapakah cahaya ini? Silakan. Karena kata Yesus di dalam Matius 24 ya, yang tadi saya bacakan, kedatangan Anak Manusia itu seperti kilat yang dari timur dilontarkan ke barat. Tapi tidak seperti itu yang datang kepada Paulus. Lukas 10 ayat
18. 18. Oke, saya bacakan ya. Ya. Judulnya perikopnya kembali ke 70 murid. Di mana di 10 ayat 18, lalu kata Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, jadi kira-kira apa bedanya cahaya yang sebentar itu? Cahaya yang turun dari langit yang mengelilingi Paulus itu cahaya Yesus atau cahaya iblis? Ini beda konteks itu. Dalam dikatakan, gini. Sebentar dulu itu. Coba baca ya. Begini itu begitu. Memang semuanya kepada cahaya. Tapi nah, sekarang sebentar itu yang Matius 24 adalah melihat iblis jatuh seperti kilat loh. Sementara iya, seperti kilat. Nah, yang jatuh dari langit itu cahaya apa? Seperti kilat kan? Ya, seperti kilat. Nah, sekarang kita lihat apa perkataan Yesus. Katanya gini. Sebentar dulu itu. Yang ini aja. Tetapi, ini dia. Tetapi, bukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Yang mana itu ya? Matius 24 nomor 27 tadi. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Yang jadi pertanyaannya, apakah cahaya yang datang kepada Paulus itu adalah cahaya timur yang apakah sebelah timur yang melontarkan cahayanya sampai ke barat, atau cahaya yang hanya datang dari atas mengelilingi dia menurut Kisah Para Rasul 9 nomor 3? Masalahnya di sini Itoku, ini adalah cahaya yang sama, yang dari langit itu, ya, itu dikatakan Yesus adalah Sibilis. Nah, sementara Yesus mengatakan kedatangan Anak Manusia itu adalah cahaya kilat yang dari sebelah timur dilontarkan ke sebelah barat. Sementara cahaya yang datang kepada Paulus itu yang jatuh dari langit. Pertanyaannya? Ayo. Pertanyaannya apa itu? Cahaya mana? Iya, cahaya apa yang ditemui oleh Paulus yang mengaku adalah Mesias? Karena dikatakan begini ya. Berhati-hatilah kamu karena akan ada yang mengaku aku adalah Mesias. Baru dikatakan lagi, sebab Mesias akan muncul dan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Bukankah Paulus mengadakan tanda-tanda mukjizat? Baru dibilang Yesus lagi, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Nah, bukankah Paulus yang melakukan perjalanan ke Damsyik itu adalah perjalanan di padang gurun? Oke, silakan lanjut terus. Lanjutkan. Iya, silakan. Buktikan kepada saya bahwa cahaya yang turun ya, ini tidak melontarkan. Karena kata Yesus di dalam Matius 24, kedatangan Anak Manusia itu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Sementara Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 26, ketika Paulus menceritakan perjalanan pertobatannya, kilat itu turun dari langit, bukan dilontarkan. Terus dalam Lukas 10 nomor 18, apa kata Yesus soal kilat? Dia melihat iblis ya seperti kilat jatuh dari langit. Oke. Kesimpulannya menurut itu Nora gimana? Jangan kesimpulan. Kalau kita mengambil kesimpulan, kami akan mengatakan Mesias yang dijumpai, Kristus yang dijumpai oleh Paulus itu adalah Kristus palsu, bukan anak Bunda Maria. Karena apa? Karena Paulus yang mengatakan, sebab untuk itulah Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Sesuai di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Yang menjadikan Kristus palsu ini Tuhan adalah Paulus. Merujuk ke ayat berapa tadi bahwa dia menyatakan Mesias palsu adalah Kristus? Sekarang begini, Roma 14 nomor 9 coba dibuka. Roma 14 nomor 9. Gimana? Roma 14 nomor 9. Kita jangan lompat-lompat dulu nih. Di sini temanya adalah enggak, itu kan tentang Kristus. Betul. Oke.
Kristus yang dilahirkan, sebentar. Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah anak manusia. No Tuhan. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ya. Nah, di dalam Roma 14 nomor 9, Paulus mengatakan Kristus itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Harus mati. Memang Coba itu baca. bukan nubuatnya. Nah, Dan itu yang siapa dinubuatkan. yang mengatakan? Tunggu dulu, Bang. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria yang dilahirkan itu adalah Yesus Kristus. Kristus yang diurapi Tuhan, bukan Kristus Tuhan. Paham, Abang? Nah, Roma 14 nomor 9 coba Abang buka. Roma 14 ayat 9 ya. Ya. Oke, saya bacakan perikopnya. Jangan menghakimi saudaramu, ayat 9-nya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ke-10-nya, tetapi engkau mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, yang itu aja dulu, Bang. Sebab itu Kristus Artinya harus gini. mati dan bangkit. Tunggu dulu. Dia mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sama juga. Nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. 36. Ya. Jadi disebutkan di sini kata terakhirnya, jadilah seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yes. Siapa yang mengatakan ini? Ini di dalam Kisah Para Rasul ini. Iya. Yang tadi dibuka juga Roma 14 nomor 9, catatan siapa itu? Sebab itu Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan dia harus mati dan bangkit. Nah, Paulus pun juga mengatakan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang mati di kayu salib ini dia harus mati dan bangkit supaya dia menjadi Tuhan menurut Roma 14. Dan yang di dalam Kisah Para Rasul 2:36, Yesus yang disalibkan itu, dia itu adalah Tuhan dan Kristus. Siapa yang menyatakan ini? Kristus siapa ini? Sebab anak Bunda Maria itu tidak ada, anak Maria itu dijadikan Kristus yang harus mati dan bangkit. Ya, lanjutkan. Utono. Iya, saya ingin tahu begini itu, yang dijumpai oleh Paulus di padang di Damsyik itu, di padang gurun itu, siapa? Karena memang Yesus sudah mewanti-wanti di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu, akan ada yang datang mengaku, akulah Mesias. Yang datang kepada Paulus, bukankah dia mengaku, akulah Yesus yang engkau aniaya itu? Terus Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dia sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya. Ya, betul. Nah, yang datang kepada Paulus itu adalah berupa cahaya yang turun dari langit. Sementara di dalam Lukas 10:18, Yesus juga mengatakan, yang turun dari langit itu adalah Sibilis. Karena kedatangan anak manusia tidak seperti itu, Bang. Iya, dalam arti argumennya itu Nora itu masih rapuh loh. Artinya turun dari atas itu. Kalau rapuh argumen saya itu buktikan. Oke, mari. Yesus anak Mariakah? Yesus anak Mariakah yang datang kepada Paulus? Dalam mana ya? Jadi dalam yang turun bintang jatuh timur ke barat itu proses jatuhnya si Sibilis.
Kemudian Astagfirullah. Coba buka Matius lagi deh, Bang. Abang tuh sudah menghujat namanya itu, Bang. Matius 24, coba Bang buka. ya. Aduh, sebentar. bahaya. Saya- Coba buka Matius 24 nomor 27. Abang bilang itu adalah sibilis ya. Coba Abang buka. Berarti ini perkataan Yesus bohong nih. Ayo buka Matius 24 nomor 27. 24 nomor 27 ya. Kebalik Abang. Sibilis itu yang turun dari langit seperti kilat. Nah, ini tengok dulu. Apa kata Yesus coba? 24-27 sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Oke. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, anak manusia itu akan datang seperti itu. Bukan kilat yang turun. Sementara yang turun kepada Paulus itu cahaya. Yang seperti kilat turun. Bukan dilontarkan. Ini dilontarkan. Kalau tidak, itu bantahlah. Kedatangan yang datang kepada Paulus ini siapa? Siapa cahaya ini? Saya sudah menunjukkan. Di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan, sibilis itu jatuh dari langit itu seperti kilat. Jatuh dari langit. Sementara kedatangan anak manusia itu adalah dia kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Bayangkan Abang, dari timur ke barat itu jauh Abang. Sementara cahaya itu yang turun dari langit kepada Paulus mengelilingi Paulus. Gak ada dilontarkan. Terus ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22, itu orang-orang yang seperjalanan dengan dia, ada yang sebagian melihat, ada yang sebagian melihat cahaya itu, ada yang sebagian tidak, ada yang sebagian mendengar suara itu, ada yang sebagian tidak. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 26 itu sama sekali tidak ada. Ini ceritanya ini kontradiksi sekali. Kesaksian Paulus. Abang baca baik-baik. Kisah Para Rasul 9 itu mengatakan katanya yang rebah ke tanah hanyalah si Saulus. Kisah Para Rasul 22 yang rebah ke tanah itu hanyalah juga si Saulus. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 26 pada waktu dia memberi kesaksian kepada Raja Agripa, yang rebah ke tanah itu adalah semua Saulus dengan kawan-kawan seperjalanannya. Ini kesaksian Paulus ini lucu. Kenapa berbeda-beda? Tapi kita nggak larikan ke situ. Kesaksian si Paulus saja sudah sangat berbeda dari tiga penulisan ini, 3 pasal ini. Kisah 9, Kisah 22, dan Kisah 26. Kisah 9, Kisah 22 dikatakan dia di situ dalam keadaan buta, betul? Nah, yang mencilik matanya adalah Ananias. Dia jumpai Ananias. Nah, Kisah Para Rasul 26 kalau itu baca, tidak ada dia menceritakan kepada Raja Agripa kalau dia buta. Bahkan nama Ananias pun di dalam Kisah Para Rasul 26 tidak ada disebutnya. Ini udah kontradiksi ceritanya, udah ngawur katanya. Padahal sama-sama menceritakan bagaimana perjalanan Saulus ketika dia bertobat. Bagaimana bisa kita percaya yang dia temui itu adalah Yesus anak Maria? Sementara Yesus mengatakan, kedatangan anak manusia kelak itu seperti ya dari timur, kilat yang cahayanya dilontarkan sampai ke barat. Sementara yang datang kepada Paulus, cahaya yang turun dari langit mengelilingi dia. Terus apa kata Yesus? Cahaya itu apa? Iblis. Kalau balik ke dalam konteks tema kita, ya, dengan pemaparan Nora ini yang di mana maksudnya nih? Karena kita juga percuma juga membahas panjang-panjang kira pasal begini ya Bang. Begini ya Bang. Sementara kita lari dari ya, konteks begini itu. ya Bang. Tadi kan sudah ku tunjukkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kan dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9 itu, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Yang disalibkan itu adalah Kristus. Dia mati dan bangkit, harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan.
Nah, Kristus yang di Kisah Para Rasul 236 ini yang disalibkan itu adalah Kristus, ya. Baru dia menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi pertanyaannya begini, ya. Yesus yang dilahirkan Bunda Maria dengan Yesus Kristus yang dilahirkan Bunda Maria dengan Yesus Kristus yang kau salibkan itu kau jadikan Tuhan dan Kristus, apakah sama? Sama. Merujuk satu sosok, yaitu Buktikan. Hah? Buktikan Kristus yang dijumpai oleh Paulus ini adalah Yesus anak Maria. Kan balik lagi ke situ itu. Kita kan balik ke situ. Oh, dalam arti pertanyaan itu ini yang saya tangkap, sama nggak Kristus dengan yang mati yang tersalib dengan Kristus yang dijumpai Rasul Paulus, bukan begitu? Bukan. Kristus yang disalibkan itu adalah pernyataan dari Paulus. Karena Yesus yang disalibkan itu, ya, dia mati dan bangkit biar menjadi Tuhan dan Kristus. Betul kan? Kan di dalam Kisah Para Rasul 236 itu. Oke. Coba itu baca baik-baik lagi lah itu. Jadi seluruh kaum Israel. Kita nggak usah capek, nggak usah jauh-jauh ya, dalam arti menunjukkan Kristus itu disalibkan, mati dan bangkit itu dalam Yesaya sudah jelas. Dan di sini Jangan lari ke Yesaya itu. Nah, dalam Itu arti penubuatan. kan Sebentar kembali ke itu. tema, Itu. buat Kristus gitu Itu. ya. Ya, sekarang Buat begini itu. Biar sebentar dulu itu. Biar kita dapat poinnya. Paulus mengatakan, ini catatan Paulus kan, catatan Lukas Paulus kan. Nah, Kisah Para Rasul 236 ya. Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul kan? Nah, Roma 14 nomor 9, Paulus juga mengatakan, sebab itu Kristus itu harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Nah, yang dilahirkan Bunda Maria Yesus Kristus itu bukan Yesus Kristus Tuhan, tetapi yang diurapi Tuhan, paham? Sementara Yesus Kristus yang dijumpai oleh Paulus di Damsyik itu bukan Yesus Kristus anak Maria, tetapi Yesus Kristus Tuhan yang dia katakan disalibkan, mati, dibangkitkan, baru menjadi Tuhan. Oh, Paham salah. nggak sih? Yang dijumpai Rasul Paulus itu merupakan cahaya yang turun loh. Dia tidak berupa wujud Kristus. Betul, cahaya itu mengaku siapa? Jadi di sini Cahaya itu mengaku siapa itu? Tunggu dulu, cahaya itu mengaku siapa? dalam Rasul Paulus 9 ayat 3 sampai 9, Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Berupa apa? Dan Berupa berbicara cahaya. dengan suara yang didengar oleh Paulus. Sekarang saya tanya, kedatangan anak manusia berupa cahaya itu apakah seperti yang dikatakan Paulus, turun dari langit? Itu pertanyaannya. Karena Yesus mengatakan, bilangin lagi pelan-pelan pertanyaannya pelan-pelan. apakah cahaya yang dikatakan Yesus dia menjumpai Paulus itu adalah cahaya yang turun dari langit atau seperti kilat yang dari sebelah timur dilontarkan cahayanya sampai ke barat. Seperti itulah kedatangan anak manusia, kata Yesus. Sementara yang datang kepada Paulus, cahaya itu turun dari langit, bukan dilontarkan. Itu jelas turun dari langit itu. Udah jelas. Nah, turun dari langit di dalam Lukas 10 nomor 18 dikatakan Yesus itu adalah Sibilis. Simbolis. Coba buka Lukas 10:18. Aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Sementara kedatangan anak manusia di dalam Matius 24 nomor 27, kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah timur sampai ke barat, bukan turun dari langit. Ini kan sudah perbedaan. Dalam Lukas 10 tuh ayat 18 itu bagaimana jatuhnya Sibilis. Nah, jatuhnya iblis, oke. Sekarang begini, jatuhnya iblis kata Yesus itu seperti apa? Yesus turun loh. Sebentar, abang. Itu sebentar. Kata Yesus yang jatuh dari langit itu berupa kilat itu siapa? Di dalam mana nih? Lukas 10:18. Lukas 10 ayat 18 ini
ini menyatakan bahwa jatuhnya iblis loh. Jatuhnya iblis seperti apa? Iya. Seperti kilat apa? dari langit. Jatuh Nah, kan? ini Jatuh kan? jatuhnya Sebentar biar dapat poinnya. Jatuh kan? Jatuh Iya. katanya kan? Nah, sekarang di dalam Matius 24 nomor 27, kedatangan anak manusia itu seperti apa? Benar, Matius. Berarti itu ini nggak dicamkan ya Bible-nya ya. Kami aja tahu loh. Matius 24 nomor 27. Kata Yesus, kedatangan anak manusia seperti apa? Ya, di sini tertera sebab sama seperti kilat memancar. Dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Nah, sekarang yang datang menjumpai Paulus ini, apakah cahaya yang dilontarkan dari timur ke barat? Matius 24 itu perikopnya sisaan yang berat dan Mesias palsu loh. Bukan Makanya itu kan dibilang Yesus, camkanlah akan ada. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Akan ada Mesias palsu yang mengaku aku adalah Mesias. Nah, yang datang kepada Paulus, cahaya yang turun dari langit, itu mengaku dia adalah Yesus Mesias atau tidak? Aduh, itu aja itu nggak paham loh toh. Itu catatan ya bagi saya, itu Nora ya artinya. Iya. Saya tidak ini, maksud saya tuh saya akan mencatat apa menjadi bahan ini, ya kan? Iya, siap itu. Nah, artinya saya dengan topik tema ini, apakah ada dua Kristus ini jadi catatan bagi saya juga ya gitu ya. Oke, siap. Pemahaman saya terkait dengan ayat-ayat yang kita utarakan itu memang rujukannya berbeda gitu. Di mana rujukannya berbeda, tetapi bukankah itu satu? Tapi dalam arti konteksnya berbeda, konteksnya berbeda, tapi dalam teks turunnya cahayanya itu dia sama gitu. Itu yang saya tangkap. Cahayanya itu yang sama, tetapi caranya itu yang berbeda. Ya, betul. Satu, kata Yesus, ini biar kita close ya, karena itu kan tidak melanjutkan ini. Satu, di dalam Lukas 10:18 Yesus mengatakan iblis itu ya, itu turun dari langit itu seperti kilat. Nah, yang datang kepada Paulus itu cahaya yang turun dari langit. Nah, sementara Yesus mengatakan kedatangan anak manusia kelak itu seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Ini tidak nyambung. Cahaya yang dikatakan Yesus itu, kedatangan dia nanti dari sebelah timur sampai ke sebelah barat dilontarkan cahaya itu. Sementara Yesus mengatakan iblis jatuh dari langit itu seperti kilat, seperti cahaya jatuh. Yang datang kepada Paulus itu jatuh, bukan cahaya yang dilontarkan dari timur ke barat. Maka Yesus mengatakan berhati-hati kamu, akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Nah, cahaya yang turun dari langit yang kata Yesus itu adalah iblis, bukankah dia mengaku aku adalah Mesias? Kan seperti itu Bang Purba. Lanjut terus. Saya mendengarkan. Kan seperti itu. Makanya saya bilang, ayo Bang Purba buktikan bahwa Yesus yang disalibkan itu apakah anaknya Bunda Maria atau Yesus Kristus yang palsu? Yang disalibkan itu ya memang dia anaknya Bunda Maria dan memang dia anak Tuhan dan dia juga. Nah, kalau gitu di dalam Kisah Para Rasul 2:36 yang disalibkan itu adalah yang disalibkan baru di dalam Roma 14 nomor 9 juga, dia disalibkan, mati, dibangkitkan, itu baru menjadi Kristus. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu akan disalibkan seperti itu. Kau membuat Kristus yang disalibkan, mati, disalibkan, bangkit itu adalah Tuhan dan Kristus. Berarti Nora tidak membaca seluruh Alkitab. Ya, saya mau close dulu sama Bang Purba karena sudah ada apa. Karena dia bilang Bang Purba dulu, tadi Bang Zuma ini saya. Sebentar dulu Bang Kefas sebentar. Bang Purba katakan ini menjadi PR dulu sama dia. Bang Zuma, lanjut Abang. Ya, terima kasih ke Nora ya, dalam arti tema yang diangkat ini ya kan. Nanti saya mau lanjut dengan Bu Nora ya. Nanti Bang Zuma. Baik, makasih. Saya juga mau ya, oke. Saya mau dapat sesuatu dari dari Bu Nora karena ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
tunggu dulu. Bagaimana itu? Ini jadi PR nanti suatu saat itu bisa lagi ke rumahnya Bang Zuma biar bisa Boleh toh ya, ya, oke. Saya apa yang menjadi catatan hari ini nanti saya Tentang cahaya ya, cahaya itu apa ya? baik gitu. Ya, terima kasih Ito. Terima kasih Tonora, Bang Zuma, terima kasih, selamat siang, terima kasih. Makasih Bang Purba, Ya, makasih. selamat siang. Oke, silakan Bang Kefas sama Bang Zul. Bang Kepas mungkin bisa buka buka kamera. Bang, nggak usah lah. Kayak si apa tuh Purba gitu aja, sama ya. Adil aja. Oke. Jadi gini, saya tadi lihat tentang apa tuh kejatuhan iblis. Iblis tuh jatuh ke bumi, sedangkan kilat yang memancar, cahaya memancar memancar dari sebelah timur, melontar cahayanya sampai ke barat. Itu tidak mengatakan jatuh ke bumi. Nah, ini tidak ada kata jatuh. Ada satu perbedaan yang jauh. Terus yang cahaya itu memang kalau kita melihat dalam cahaya yang datang itu istilahnya di langit, bukan kelihatan di bumi gitu, tapi dari langit. Nah, ini cahaya, salah satu cahaya yang sama persis dikatakan di sini Matius pasal 24 ayat 27. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat di langit. Jadi ada di langit, bukan di jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi itu memang si iblis itu. Kalau ini bukan, dia ada di langit. Gitu. Nah, itu satu perbedaan ya. Jadi siapakah yang datang? Yaitu Yesus. Siapa bilang Yesus tidak mengatakan dia akan disalib? Makanya Bu Nora itu tidak membaca dalam Matius pasal 26 ayat 2. Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia akan disalib. Ya, akan disalibkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 20 dikatakan bahwa dia akan mati, kan gitu. Terus di dalam Matius pasal 26 ayat 28 bahwa dia menumpangkan darah sebagai perjanjian untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Nah, itu sudah jelas bahwa itu memang Yesus. Bang Zuma. Kalau dibangkit, Ya, Bang Keva jangan terlalu panjang. Saya 30 detik aja ya, Bang. Dia kayaknya sudah salah apa nih? Oke, Kayaknya. Saya 30 detik. Yang di dalam Matius 24 nomor 27, Yesus mengatakan kedatangan anak manusia seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Betul kan, Abang? Nah, Lukas 10:18, Yesus mengatakan, aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Nah, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Nah, Kisah Para Rasul 26 nomor 13, ini kesaksian Paulus kepada Raja Agripa. Paulus ketika perjalanan ke Damsik, dia bertobat. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku. Turun, bukan dilontarkan seperti kata Yesus kedatangan anak manusia kelak. Paham ya? Tapi bukan jatuh juga. Bukan Loh, jatuh dengan turun itu apa bedanya? Jatuh itu beda dong, naik ke atas. jatuh. Kamu jatuh sama kamu turun beda nggak? Beda dong. Masa kamu nggak tahu bahasa turun sama jatuh? Masa sama sih? Ya ampun, satu sakit, satu nggak sakit. Gimana sih? Boleh saya masuk? Jelas, Bu Nora. Bang. Kenapa, Bang? Silakan, Bang. Iya. Jadi kalau ya oke. Data-data yang ada itu menggiring satu pemahaman yang terkonsep. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel
mengajarkan Bani Israel menyembah Kristus atau menyembah Elohim, Bang? Ketika Yesus datang mengajarkan Injil, apakah Yesus anak Maria mengajarkan menyembah Kristus, menuhankan Kristus, beribadah kepada Kristus, berdoa kepada Kristus, atau mengajarkan berdoa kepada satu-satunya Tuhan yang ada di langit yang mengutus dirinya? Itu dulu. Kalau kata menyembah dalam perjanjian baru kepada kata menyembah itu tidak ada di dalam Bapa tuh pengajaran Yesus terhadap Allah. Tapi percayalah, itu ada kata percayalah. Tidak ada kata menyembah kepada Allah, itu tidak ada. Tapi ada kata percayalah, itu. Jadi kamu harus tahu bahwa tidak ada kata menyembah. Selain Yesus mengatakan anak manusia ada Matius Tuhan atas hari Sabat. Matius 4, Bang. Pasal 12 ayat 8. Matius 4, Bang. Ayat 8. Matius 4, coba Anda baca. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Begitu juga di Yohanes 4. Anda mengatakan tidak ada perintah Itu menyembah. dikatakan beribadah, bukan menyembah. Menyembah, Bang. Coba Anda baca dalam Matius 4 nomor 10. Yadis. Matius 4 nomor 10. Silakan Anda baca. Iya betul. Saya agak lupa. Ada? Ada kata menyembah atau tidak ada? Memang dikatakan menyembah. Nah, Di dalam bahasa aslinya itu kata beribadah. Beribadah. Berarti kalau disangkut proskeneo kan? Proskeneo itu kan beribadah. Menyembah, Pak. Menyembah itu artinya beribadah. Menyembah itu mengibadahi Tuhan. Ya, berarti ada. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus anak Maria ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah dia mengajarkan menyembah kepada Kristus, beribadah kepada Kristus, atau beribadah kepada Elohim? Satu-satunya Tuhan, yaitu Elohim. Sedangkan Kristus itu ada di dalam di dalam Elohim. Kan gitu. Ya, tunggu, jangan ke situ dulu. Itu Elohim. Iya, itu konsep. Itu konsep yang ada di Kristen. Pertanyaan saya, Di Kristen. Sesuai Yohanes mengatakan demikian. Iya, saya ngerti kalau itu, Pak. Sekarang perintah Yesusnya beribadah itu kepada Kristus atau kepada Bapa yang ada di langit, di surga? Dia beribadah kepada Tuhan Allahmu. Artinya kalau mengajarkan tuh Yesus sendiri. Tahu dulu, Yesus mengajarkan beribadah kepada dirinya atau beribadah kepada yang ada di surga? Kepada dirinya lah. Di mana dalilnya? Di situ kan konsepnya. Ya, di mana dalilnya? Di dalam Matius pasal 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan dalam hari Sabat. Bang, yang saya tanya di sini perintah hari Sabat, perintah untuk mengibadahi Kristus itu di mana? Sedangkan ketika Paulus bertemu kemudian dengan Kristus di padang gurun, Kristus ini mengajarkan Paulus untuk pengikutnya menyembah kepada Kristus. Jadi beda. Hah? Lari ya? Turun. Beda antara Kristus anak Maria dengan Kristus ya Bapa yang disembah oleh Kristen. Itu beda. Kristus anak Maria mengajarkan menyembah kepada Elohim yang ada di langit. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan menyembah kepada Kristus. Makanya kalian menyembah Kristus Yesus. Begitu. Kedua, Kristus anak Maria mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat dan tidak menghapus sedikit pun. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus untuk menghapuskan Taurat. Berbeda. Ketiga, Kristus anak Maria adalah anak manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah
Kristus yang diberi kuasa baik di langit maupun di surga, maupun di bumi, dan dia bukan anak manusia. 3 ini saja sudah membedakan antara Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Romawi. Itu beda. Kristus yang datang kepada Yahudi mengajarkan dirinya hanya diutus kepada Bani Israel. Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan dirinya untuk seluruh bangsa. Beda. Begitu saudara-saudara Kristen. Ya, beritakan kebenaran. Halo Bang. Siang. Selamat siang. Ya, halo. Ya, Siang. silakan Bang. Dari Kristen ini Bang Zum. Silakan. Iya. Ya, saya lagi nyimak. Ini tadi yang dibahas tentang apa? Pakai data ya. Apakah ada 2 Kristus? Datanya Menyimak tapi bertanya apa yang dibahas. Ada 2 Kristus, Bang. enggak, Bang. Ya. Oh, tadi katanya nyimak. Ada 2 Kristus. Alasannya apa? Alasannya- 2 Kristus itu alasannya apa? Alasannya satu, Kristus mengajarkan Taurat. Satu, Kristus menghilangkan Taurat. Satu Kristus manusia, satu Kristus bukan manusia. Satu Kristus untuk Bani Israel, satu Kristus untuk Romawi. Satu Kristus yang ajarannya sudah tamat ketika dia ada di bumi. Ada lagi Kristus yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Ada satu Kristus mengajarkan untuk menjadi penganut Taurat, untuk menjadi Yudaism yang taat. Ada satu Kristus untuk menjadi ingkar terhadap Taurat. Beda. Ada satu Kristus yang mengajarkan menyembah satu Tuhan saja, yaitu Bapa yang ada di langit. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan 3 Tuhan. Beda, Pak. Ada Kristus yang melarang kemudian makan babi, ada Kristus menyuruh makan babi. Ada Kristus menyuruh orang bersunat, ada Kristus melarang orang bersunat. Ada Kristus yang memerintahkan bersabtu bersabat, ada Kristus yang mengajarkan berminggu. Itu Pak, beda. Ada Kristus yang mengajarkan ke bait suci, bait El. Ada Kristus yang mengajarkan ke gereja. Beda Pak, beda. Ada 2 Kristus. Dan itu Yesus mengatakan memang ada 2, bahkan lebih. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Mesias atau Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Tuh, Paulus juga mengaku ada Yesus lain, ada Kristus lain. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Kristus lain, ada Injil lain, ada Roh Elohim lain. Jadi antara ajaran Yesus, Nabi Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus Kristus yang datang kepada bangsa Romawi itu berbeda. Gitu. Dan Kristen ini yang ada di Indonesia bukan mengikuti Kristus Yahudi, tetapi mengikuti Kristus Romawi. Begitu saudaraku. Silakan saya baca WA lagi. Ya, dari kesimpulan yang Bang Suma saya dengar dengan narasi yang Bang Suma buat, Bang Suma lompat-lompat dalam setiap ayat, diambil satu, dilompati, diambillah kesimpulan dari setiap ayat-ayat itu. Padahal jadi saya harus baca semua. Pendeta kalau khotbah itu bagaimana? Gantian lah kita Bang. Ya, tapi jangan curhat, bantah data saya Bang. Iya, silakan. Ya, saya kan bantah. Oke. Saya kan bantah. Kan Abang bisa bernarasi, kenapa saya nggak bisa Bang? Saya bernarasi pakai data. Ya. Anda curhat. Ya, datanya ada. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itu adalah Allah. Di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan olehnya,
Maka jikalau tidak ada ia, tidaklah juga barang sesuatu yang telah jadi. Bahkan firman itu ayat 14 bilang, maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita. Memang di dalam kehidupan dia sebagai manusia datang ke dunia ini sesuai dengan panggilan dan nubuatan yang ada. Dia menggenapi setiap nubuatan. Dia menjadi hamba di dalam dia penggenapan nubuatan. Dia menjadi nabi dalam penggenapan nubuatan. Dia harus menggenapi setiap tuntutan nubuatan dari kitab suci. Itu dia genapi semua. Sehingga akhirnya dia harus mati disalib dan dia mendapatkan kemenangan bangkit dari kematian. Dia boleh bangkit dan terangkat ke surga. Bahkan sebelum terangkat surga ada pernyataan dari dia. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Segala kuasa baik di surga dan di bumi sudah ada pada. Pada saat kedatangannya kedua kali dia akan katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Itu pernyataan. Ini bukan gereja, bukan gereja ini. Ya, bukan gereja, tempat berbohong itu jangan. Narasi Bang Suma. Iya, data ini, saudara, ini kita sedang memvalidasi dua Yesus, bukan berkhotbah. Anda jelaskan bahwa yang datang, dengar, Anda kan mendengarkan saya bernarasi. Kristus yang datang ke tengah Bani Israel melarang makan babi, memerintahkan bersunat, mengajak berpuasa, sujud kepada hanya satu Tuhan. Kristus yang datang ke Kristen melanggar itu semua. Anda mengatakan Alfa dan Omega. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan awal. Karena dia datang jadi manusia bukan atas kehendaknya. Anda membaca Yohanes 1. Firman itu menjadi daging, berarti dia punya awal, yaitu pada saat dia menjadi daging, saat itu juga dia menjadi manusia, netek dia sama ibunya. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di sana, di Kristus yang Anda sembah, aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Sejak kapan Yesus menerima kuasa? Di mana dalilnya? Di mana pengakuannya Yesus menerima kuasa? Di mana? Nggak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Jadi, Kristus yang Anda sembah adalah Kristus lain. Tetapi untuk menipu lawan, Anda mencoba menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Kristus anak Paulus. Anda menggabungkan dua Kristus. Kami nggak bisa ditipu, Pak. Ya, jadi beritakanlah kebenaran, jangan beritakan ketidakbenaran. Itu yang Anda bantah. Ini saya kasih clue-nya ya. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus bukan manusia. Sama enggak? Tidak sama. Yesus mengatakan kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Tanda kedatangan yang ada kepada Paulus, 1, cahaya cuma mengelilingi Paulus. 2, matanya Paulus jadi buta. Cuman itu doang. Apakah ada tanda-tanda itu disebutkan? Ketika aku datang, tanda-tanda ini akan menyertai kalian. Kalian buta. Kalian akan rebah ke tanah. Ada tanda-tanda itu yang diajarkan oleh Yesus? Tak ada. Justru Yesus mengatakan, waspadalah jika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, langit kuasanya berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya. Aku nampak di tengah langit, diiringi malaikat-malaikat, seluruh manusia melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus, matanya jadi buta, kemudian tiarap di tanah, habis itu dikelilingi cahaya. Mana ada kayak gitu kata Yesus? Nggak ada. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus lain. Itulah yang kamu sembah, saudara.
Tapi kamu ingin mencoba menggabungkan antara dua Kristus yang beda ini untuk menipu lawan. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Silakan Anda buktikan bahwa yang datang kepada Paulus sudah memiliki tanda-tanda yang disebut Yesus tadi. Apakah matahari menjadi gelap? Apakah bulan tidak bercahaya? Apakah bintang jatuh? Apakah kuasa langit berguncang? Apakah Yesus nampak di tengah langit dan seluruh manusia telah melihatnya? Nonsense, bullshit. Tapi kalau Anda ingin melanjutkan kebohongan tersebut, silakan, saya kasih waktu. Oke. Ini Bang Suma nggak ngerti bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Paulus itu adalah dinamakan penglihatan. Jadi bukan seperti dalam Matius 24. Matius 24 itu bicara tentang memang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Bang Suma. Tapi kalau bicara tentang pertemuan Paulus yang awalnya Saulus dengan Yesus, itu bicara tentang penglihatan. Jadi penglihatan itulah karunia yang diberikan, penglihatan yang dilihat oleh Rasul Paulus. Jadi bukan pertemuan seperti yang Bang Suma maksud. Jadi pada saat Bang Suma menggabungkan Matius 24 dengan kisah Rasul 9, itu tidak berkorelasi. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena di dalam kisah Rasul pasal 9 itu bicara tentang Rasul Paulus mendapatkan penglihatan. Demikian juga Ananias yang melayani dia juga mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan. Panggilan Tuhan dari penglihatan. Matius pasal 24 di situ itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang sesungguhnya kedua kalinya. Berarti Karena yang itu datang disertai kepada dengan Paulus, tanda-tanda, tetapi berarti yang datang kepada Gimana, Paulus Bang? bukan yang sesungguhnya, berarti palsu kan? Yesus tapi bicara tentang penglihatan dalam alam roh. Setelah itu Paulus mengaku bertemu kan Penglihatan namanya. dengan Kristus. Iya, Betul? iyalah. Apa perintah Iya. Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau bicara dia datang sesuai dengan Matius 24, jangan percaya. Tapi jangan kedatangan percaya. Di dalam kisah Rasul 9 itu bicara tentang dia bertemu dalam penglihatan, Bang. Bukan Nggak ada bertemu urusan, secara nggak ada urusan dalam penglihatan. Kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Itu penglihatan, Bang. Penglihatan. Iya, percaya atau jangan percaya? Percaya atau jangan percaya? Ketika ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias, percaya atau jangan percaya? Itu penglihatan, Bang. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Perintah Yesusnya percaya atau Iya. jangan percaya? Saya sudah jawab. Kalau mengaku seperti Matius 24, dia datang sebagai keadaan seperti Matius 24, itulah Kristus palsu, jangan dipercaya. Tetapi pernyataan Di situ di dalam ada- kisah Rasul 9 itu bicara tentang penglihatan. Saya kasih Di contoh situ misalnya ada dua gini, di keadaan. dalam Saudara dengarkan saya. Di Matius 24 itu murid-murid Yesus datang, bukan orang Roma ya. Bukan orang gereja yang datang kepada Yesus, bukan juga orang Katolik, bukan Protestan, bukan Kristen Indonesia, bukan orang Roma, tapi Bani Israel murid-muridnya. Di data nomor 3-nya apa yang dikatakan oleh muridnya? Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir dunia ini? Apa kata Yesus? Jikalau aku yang datang, bla 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 bla. Tetapi kalau bukan aku yang datang, tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Sekarang Paulus datang kemudian di tahun 50 mengatakan saya bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsyik. Murid-murid Yesus percaya nggak cerita Lukas? Ada nggak orang Yahudi hari ini mengkitabkan buku Lukas yang menceritakan kisah para rasul itu? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Sekarang Kristen percaya, orang Roma percaya. Orang Roma melalui kekuasaan kerajaan Romawi mengajarkan doktrin bahwa Paulus bertemu dengan Kristus di gurun. Jadilah Katolik merebak ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke Indonesia. Karena mereka menggunakan metode kekuatan tangan besi. Sedangkan murid-murid Yesus
menerima perintah dari gurunya, jangan kamu percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Paulus menceritakan kalau dia itu bertemu dengan Kristus, dia tidak mengajarkan ajarannya itu kepada Yahudi, murid Yesus. Enggak. Kenapa? Paulus sadar diri bahwa ini tidak mungkin dipercaya oleh orang Yahudi, karena Yahudi menunggu Kristus yang bukan Tuhan. Sedangkan saya mau agar Kristus yang datang kepadaku ini dituhankan oleh seluruh orang selain Yahudi. Karena Yahudi tidak menunggu Tuhan datang, dia menunggu Mesias yang adalah manusia. Sedangkan Mesias yang datang kepadaku ini adalah menuntut untuk dituhankan. Daripada Romawi menyembah dewa Zeus, daripada Romawi menyembah dewa Hercules, mending dia menyembah Yesus yang datang kepadaku. Maka mereka melantik kemudian Kristus yang datang kepada Paulus menjadi Tuhan. Dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12, apa kata Paulus? Galatia 1, nomor 15. Aku diutus untuk menjadi rasul kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, ada nggak Yesus mengajarkan muridnya untuk ke non-Yahudi? Nggak ada. Kecuali makhluk yang keluar dari kubur, yang sudah kerasukan setan. Yesus dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus, aku diutus ke bangsa lain. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus ke bangsa lain? Yesus? Tidak mungkin. Itu terbantahkan Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 2, nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus sendiri mengajarkan untuk mengutus murid-muridnya ke orang yang bersunat, ke Bani Israel, ke domba yang hilang dari umat Israel. Paulus mengaku ke non-Israel. Berarti yang mengutus Paulus dengan yang mengutus murid-murid Yesus sama-sama Kristus. Tapi ada yang palsu di antara keduanya. Inilah yang kamu ikuti, jadilah Anda Kristen. Tidak, jadilah Anda menjadi bukan hamba Tuhan lagi, tetapi hamba Kristus. Menjadi anak Kristus. Menjadi Kristuslah Anda. Sedangkan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi hamba Tuhan. Paulus melalui bisikan Kristus yang datang kepadanya di dalam Galatia 4, nomor 7, mengajarkan agar pengikut Paulus tidak lagi menghambakan diri kepada Bapa, Tuhannya Yesus. Tetapi mereka menjadi orang-orang merdeka yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Apa bedanya dengan iblis? Nih, terakhir 30 detik. Iblis ketika datang kepada Adam, iblis mengajarkan Adam untuk menanggalkan semua hukum. Ada satu larangan, jangan makan buah ilmu pengetahuan. Iblis mengatakan apa? Makan. Ketika kemudian datang iblisnya kepada Paulus, juga mengajarkan apa? Makan semua makanan, jangan ada yang haram, semua dibolehkan. Sekarang pengikut Paulus yang menghalalkan semua makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan, itu namanya Kristen. Iblis mau menghalalkan semua makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya iblis dengan Kristen yang menghalalkan semua yang apa diperintahkan dilarang oleh Tuhan? Silakan Anda jawab. Sebenarnya pertanyaan Bang Suma ini banyak ya. Saya sudah catat semuanya. Gini. Satu aja yang Anda pilih. Nggak apa-apa. Banyak saya mau jawab semua, saya sudah catat Bang. Nggak apa-apa. Jadi bahwa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Kalau Bang Suma membaca dengan sebenar-benarnya kitab suci kami, orang Yahudi, murid-murid Tuhan itu orang Yahudi Bang. 70 murid orang itu orang Yahudi. 4.000 orang yang mengikut Yesus orang Yahudi. 5.000 orang yang dilakukan mujizat kepada orang Yahudi. 3.000 orang yang bertobat orang Yahudi dalam Kisah Rasul. Terbantahkan ya, pertama. Yang kedua, tentang kehadiran Yesus. Saya katakan itu melalui karunia penglihatan. Di dalam Matius 18 ayat 20 di situ dikatakan bahwa Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Artinya 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu bukan secara tubuh, tapi dalam penglihatan seperti Rasul Paulus. Di dalam roh.
Tuhan hadir. Itulah yang di apa? Jadi itu Paulus bukan berbicara tentang dua Kristus, tetapi itu Kristus yang sama. Tapi Kristus yang dimaksud dalam Matius 24 itu bicara kedatangan pada akhir zaman. Karena jelas, apakah kedatanganmu dan alamat kesudahan alam ini itu berbicara tentang akhir zaman. Jangan dihilangkan ayat-ayat yang pertama. Itu di dalam Matius 24 yang abang angkat ayatnya. Kemudian, tidak ada saksi. Siapa yang menyaksikan tentang panggilan Paulus? Saya kasih satu saksi. Saksi yang sangat kuat. Siapa dia? Dia adalah seorang rasul. Ketua rasul. Namanya Rasul Petrus. Itu di dalam 2 Petrus. Saya baca ayatnya ya, Bang Suma. Sabarkan, ini data, pakai data. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Gini bunyinya. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sumpah kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu sudah menyuratkan kepada kamu segala pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara di dalamnya itu. Ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran memutarbalikan sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jelas disaksikan oleh ketua rasul. Suratan-suratannya ternyata diketahui oleh rasul-rasul, dan mereka selalu ada pertemuan di Yerusalem membahas tentang pengajaran-pengajaran. Itu kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Demikian juga tentang pernyataan bahwa Yesus kan hanya datang kepada bangsa Israel, toh tidak kepada segala bangsa, bahkan dilarang untuk datang kepada segala bangsa. Itu pada saat kelahirannya. Dia lahir untuk bangsa Israel, tetapi kita ketahui bersama bangsa Israel menolak dia, sehingga bangsa Israel membunuh bahkan menyalibkannya. Kebangkitannya sudah dibuatkan. Yohanes Pembaptis menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa, bukan hanya dosa bangsa Israel, dosa seisi dunia. Sehingga dikatakan dalam Markus 16 ayat 16 bilang, pergilah ke segala bangsa. Bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk dua bangsa, ke segala bangsa. Karena segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di surga, baik di bumi. Itulah Bang Suma, data-datanya ada semuanya. Tanpa lompat-lompat ayat, maka kesimpulannya ada sesuai dengan konteks kitab kami. Dia tidak akan lari karena kitab kami ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Dia tidak bertentangan karena kitab kami berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi harus dimengerti agar supaya tidak memutarbalikan firman kami, sehingga akibatnya apa? Binasa di neraka selama-lamanya. Tuhan berkati. Nama lain Petrus siapa? Kefas. Boleh baca Galatia 2 nomor 11? Ya, saya tahu itu ceritanya, Bang. Iya, saya tahu. Baca Saya dulu tahu dong. ceritanya bagaimana. Baca dulu dong. Oke, saya baca. Silakan. Ya, udah. Ayat berapa, Bang? 11 katanya Ayat tahu. berapa? 11. Iya. Tapi kan saya ingin bilang ayat, Abang. Tetapi tatkala Kefas itu tiba di Antioquia, lalu aku melawan dia di hadapan orang sebab ia berdiri atas yang salah. Karena dahulu daripada datang beberapa orang daripada pihak Yakub, ia sudah makan bersama-sama dengan orang kafir. Tetapi kalau mereka itu tiba, ia pun undur dan mengasingkan dirinya sebab takut akan orang yang bersunat. Tadi Anda mengatakan pemimpin rasul yaitu Kefas menyetujui ajaran Paulus. Tapi kenapa justru Galatia 2 nomor 11 ternyata Paulus bertentangan dengan Kefas? Ya. Di dalam Galatia 2 ayat ke-11 ini bicara tentang kesalahan yang dilakukan oleh Petrus. Bagaimana pada awalnya dia makan bersama-sama dengan orang Yahudi, orang kafir. Terus di situ Paulus mengatakan, enggak usah. Di situ Paulus mengakui kalau Kefas itu diutus untuk siapa?
Pada awalnya untuk orang Israel, karena yang keluar. Oke. Terus Paulus mengaku diutus kepada non-Israel. Sekarang, sekarang tolong tunjukkan Yesus mengutus murid-muridnya kepada non-Yahudi itu tertulis di mana? Untuk membatalkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ingat ya, Paulus dan Kefas bertentangan, tidak satu pengajaran. Paulus mengatakan, aku menentang Kefas karena Kefas Petrus mengajarkan ajaran yang salah. Ajaran salah yang mana yang diajarkan Petrus? Kesimpulannya bukan seperti itu. Saya bertanya, saya bertanya, ajaran yang salah yang diajarkan Petrus itu yang mana? Menurut Yesus. Perbuatan Petrus yang salah di dalam Galatis. Saya jawab ya. Ya, silakan. Perbuatan yang salah yang dibuat oleh Rasul Petrus di dalam Galati 2 ayat 11 sampai ayat yang ke 14. Berapa tadi? 16 mungkin. 14. Ya, pokoknya tentang apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Kesalahannya makan bersama dengan Rasul bersama dengan orang-orang kafir. Orang kafir, Bang, karena pada waktu itu masih kental budaya keyahudian. Walaupun banyak orang Yahudi dengar, Yesus. Dengar, ketika saya bertanya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Petrus atau Kefas? Anda menjawab berdasarkan data yang ada di dalam Galatia 2 yang tadi nomor 14, karena Kefas makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Itu kesalahan fatal. Kalau makan saja bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, lalu bagaimana masuk di rumah gereja bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Apakah itu salah atau tidak? Berdasarkan Galatia 2 nomor 14. Ingat, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, kalau makan saja, Paulus mengatakan Kefas salah karena dia makan semeja dengan orang yang tidak bersunat. Lalu bagaimana beribadah bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Salah atau tidak? Terus saya melihat sini Bang Suma keliru dalam memahami ayat ini. Hai, saya ulang kalau gitu. Habis ini kau jelaskan. Saya ulang lagi. Apa yang menjadi dasar tuduhan Paulus kalau Kefas itu salah? Apa? Apa kesalahan yang dilakukan Kefas? Kesalahan yang dilakukan Kefas pada saat tidak ada orang Yahudi yang makan bersama dengan kafir. Pada saat teman-temannya Yahudi datang, dia pura-pura mundur, dan itu yang dianggap kemunafikan oleh Paulus. Paulus tidak suka tabiat seperti itu. Itu bukan tentang makan bersama. Sudah. Itu kesalahan. Tangan Paulus, kalau perbuatan seperti itu perbuatan tidak baik. Itu kesalahan. Jadi yang benar yang mana? Yang benar pada saat dia makan orang kafir, datang pun teman-temannya, maka dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya, janganlah berbuat munafik seperti itu. Pada saat teman-temannya datang, dia mundur karena dia takut dengan teman-teman Yahudi yang akan, kenapa engkau bergaul dengan orang kafir? Itu. Berarti ini tuduhan Paulus kan? Berarti Kefas di situ menjalankan perintah gurunya Yesus atau menjalankan perintah gurunya Paulus? Bang, Markus 16 ayat 16, jangan abang lupa, Bang. Saya tahu itu. Yesus, saya jelaskan jangan cerita, jangan cerita itu dulu. Itu adalah cerita. Abang justru yang lari dari tema ini, Bang. Sekarang permasalahannya, dengar. Bang, bukan hanya tentang kafir, Bang. Dengar. Kenapa Petrus kemudian tidak mau ketahuan? Nanti saya gabung lagi. Saya ada kesibukan, kan ini hari Minggu, Bang. Saya mau siap-siap silakan lagi. Latihan berbohong yang kuat. Makasih ya, Bang. Nanti habis itu silakan. Kembali ya, makasih ya. Siap. Markus 16 dari data 9 itu adalah data 9 sampai data 8 itu adalah sesuatu yang tidak ada ceritanya di manuskrip tertua. Data 15-nya, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu sebelumnya.
Itu adalah cerita yang muncul kemudian tidak ada ditemukan di manuskrip tertua. Kemudian kalau itu dipaksakan, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil. Injil yang mana yang diperintahkan untuk diberitakan? Injil yang mana? Nah, ini mungkin bisa saudara jawab. Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan kepada seluruh bangsa, Bang? Oh, itu Bang Suma. Bang Suma, ketemu lagi ya. Tadi kita sampai pagi ya, Bang Suma. Sampai jam 3 tuh baru tidur. Iya. Diskusi tadi Silakan. dengan saya Iya. kan, kita sampai jam 3 pagi, saya juga baru bangun. Bang Suma, kalau bertanya itu, Bang Suma, sebelum saya jawab, saya bisa jawab itu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Bang Suma ini dari Kristen mana ya, Bang Suma ya? Saya Muslim, Bang. Makanya saya waras sampai hari ini. Oh, Saya oke, Muslim. Oke, Sama Bang seperti Suma. Yesus. Yesus juga Muslim. Iya. Oh gitu, oke. Bang Suma, Iya. kalau bicara tentang apakah Yesus pernah memerintahkan untuk bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi boleh keselamatan itu menjadi milik semuanya. Itu ada, Bang Suma. Perintahnya di mana? Perintahnya di mana? Yesus, bukan perintah Di mana? Paulus, bukan perintah siapa-siapa, Iya, Bang. di mana perintah Yesus kepada murid-muridnya, Bang? Oke. Kita coba buka ya, Bang Suma ya. Biar Silakan. kita buka, dasarnya adalah Alkitab ya, bukan persepsi kita ya, Bang Suma. Oke. Iya, Coba Bang Bible. Suma buka. Silakan. Bible ya. Iya. Coba Bang Suma bantu baca saya ya, karena saya tidak pegang Alkitab. Ada di kalau tidak salah itu ada di Matius, bukan ya. Matius 28. Bukan, Markus 16 ayat 15 sampai 20. Coba Markus dulu, Bang Suma. Itu ada Iya. kaitan semua nanti. Iya, silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai Abang Macu. Iya. Ada baygon di situ, Bang. Tunggu saya ambil saja, Bang Suma, biar kita jangan Iya, salah. silakan. Baygon jangan terlalu banyak minumnya, sedikit aja. Oke, Bang Suma, kalau gitu kita ke Matius aja. Ke Matius, bukan ke Markus. Matius 28. Markus juga bisa, Bang Suma. Iya, silakan. Itu ada Tapi kaitan semuanya, Bang Suma. Ya. Iya, tolong disiapkan baygon, Bang, di situ. Kalau Markus 16. Iya, Bang Suma. Jadi Bang Suma yang harusnya mempersiapkan obat mah, nanti Bang Suma nanti stres, nanti lambungnya naik itu, Bang Suma. Bang Suma, kalau saya lihat Bang Suma ini sepertinya bersemangat tapi tidak paham sebenarnya, Bang Suma. Coba kita lihat di Bang Suma harus banyak belajar ya, biar kita saling diskusi, biar Bang Suma paham benar. Ini kalau orang bodoh sombong ya gini. Bukan. Dan memang Bang Suma nggak paham. Kalau Bang Suma paham, pasti kita dari tadi kita sudah sama-sama sepaham. Oke. Matius Sekarang 28. Anda menggunakan akal enggak nih? Akal Bang Suma. Kita Oke, kan oke, pakai akal ya. Oke, menarik ini kalau akal. Silakan. akal sehat ya, bukan akal manusia. Bukan ya, tapi akal-akalan. dalam firman. Iya. Bukan akal-akalan dalam firman. Apa itu maksudnya akal sehat dalam firman? Maksudnya apa? Mulai masuk tipu-tipu. Hormat. Oke, Bang Suma, kita lihat Silakan. Matius 28 ayat Siap. yang ke-19. Bang. 19. Oke, baik. Pakai Ya. akal tapi ya, pakai akal. Yesus. Silakan. Bukan pakai akal, ini firman Tuhan ya. Iya, jadi mau pakai apa? Ya kita kan baca kan pakai akal. Bacanya kan pakai akal, Bang Suma. Berarti harus dipahami dengan akal. Ya harus ada Roh Kudus. Undang dulu Roh Kudus biar mampus sudah. Bang Suma, untuk memahami ayat ini, Bang Suma, harus berdoa, undang Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Oh, Mama, jurus tipu-tipunya keluar. Mama boiku yang kusayang, Bang Suma nggak paham. Iya. Oke, ada lanjut. Roh Kudusnya harus sekolah SD nanti. Kalau Roh Kudusnya enggak paham, silakan. Oke, harus ada Roh Kudus, Bang Suma baru bisa paham. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada Yesus yang keluar dari kubur ini kan? Ya terserah Bang Suma lah, pahaman Iya Bang Suma dong. lah, ya. Yang keluar dari kubur ini, yang keluar dari kubur. Iya, yang bangkit kan, bangkit pada hari ketiga. Yang bangkit. Oke, Bang Suma ya. Oke. Ya. Selanjutnya Bang Suma, ini diskusi bukan berdebat, Bang Suma. Iya.
Ya. Oke, saya senang kalau berdiskusi Bang Suma. Oke. Siap. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, inilah dia ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, itu perintah loh, perintah Yesus itu loh. Pergilah, jadikan semua bangsa. Ini semua bangsa, bukan bangsa Israel. Semua bangsa. Iya. Perintah dari makhluk yang keluar dari kubur itu ya. Lanjut. Bang Suma. Kan Bang Suma minta dibuktikan kan? Iya, kan saya cuma mengatakan itu perintah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tapi yang Bang Suma artikan makhluk itu namanya penuh kuasa, Bang Suma. Dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya itu namanya berkuasa. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus, "Kalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Betul, 1000% benar Bang Suma. Berarti yang berkuasa di bumi ini, itu siapa? Oke, nanti akan menuju ke sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Pintar. Tapi Bang Suma, aku ini dulu. Apakah hanya bangsa Israel atau semua bangsa? Aku ya, sudah kalah 1 poin. Itu yang keluar dari kubur memerintahkan kepada seluruh bangsa. Bang Suma, iya dong. Iya udah. Oke. Yang namanya penuh kuasa ya. Itu Yesus Tuhan kita yang berkuasa, yang membangkitkan orang mati ya. Karena dia Allah, dia membangkitkan orang mati. Itulah dia yang penuh kuasa yang Allah. Iya. Lagi-lagi Anda menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang bangkit dari kubur. Silakan lanjut. Bang Suma. Kalau Allahnya orang Kristen itu dan Allahnya dari dulu sampai sekarang itu wujudnya jelas, wujudnya manusia. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis Tuhannya Yahudi manusia? Silakan. Ya, oke. Kita buka ayatnya ya Bang Suma ya. Oke. Kalau Bang Suma ini saya senang Bang Suma. Jadi kita berbicara konsepnya adalah konsep Alkitab. Itu baru benar Bang Suma. Oke. Bible. Iya. Nah, tunggu ya Bang Suma ya. Saya lihat dulu di kitab ya. Kejadian 1 nomor 26. Luar biasa Bang Suma sudah tahu. Tadi pagi kita kan bahas ini juga kan Bang Suma. Oke, dibaca saja Bang Suma. Bantu dibaca dulu Bang Suma. Ya Anda lah yang baca. Oh gitu, saya. Ya. Kejadiannya. Ya, jadi kalau Bang Suma sudah tahu ya kita coba di situ dulu. Menurut gambar dan rupa kita ya. Jadi itu menurut gambar dan kami Bang, bukan kita Bang, kami. Iya, kami berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Belum tentu. Belum tentu karena? Belum tentu, kata kami itu bisa juga tunggal. Oh begitu. Ya, coba Anda baca Kejadian. Coba Anda baca Kejadian 7 nomor 1. Oh, Kejadian 7 ayat 1. Oke, kalau gitu gini aja lah Bang Suma. Coba kita lihat apakah benar. Dibaca dulu Bang. Dibaca dulu supaya Anda paham bahwa jamak dalam bahasa Semitik itu belum tentu jamak, tetapi bisa diartikan tunggal. Itu bukti. Keluaran 7 nomor 1. Silakan. Oke Bang Suma, biar kita jelaskan Bang Suma. Dibaca aja Bang, kok lama? Saya kan buka Alkitab Bang Suma kan. Kalau bisa Bang Suma baca kan lebih cepat lebih bagus. Tadi katanya jadi fungsinya Roh Kudus di Abang apa? Ngapain? Bang Suma, Roh Kudus apa tugasnya? Tidur. Iya. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ayat 21 ya. 1. Oh, Keluaran 7 ayat 1. Oke. Keluaran 7 ayat 1 ya. Oke, Keluaran 7 ayat Roh Kudusnya tidur, malas Roh Kudusnya. Bukan Bang Suma. Saya Roh Kudus. Roh Kudus itu kata Yesus. Keluaran 7 ayat 1. Firman Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun." Ya, Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya. Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya Yahweh, dia Allah Yahweh.
Yahweh pula, mana ada Yahweh? Ya Bang Roh Suma Kudus yang tanya. pasti berani kan? Ya. Roh Kudus gimana Roh Kudus tidur? Tadi Markus 16 itu dikatakan apabila engkau percaya maka engkau akan mampu menggunakan bahasa-bahasa asing. Oke, Gimana tadi Bang Markus Suma, 16? Kalau gitu gini Bang Suma, biar kita bicara konsep tentang apakah mereka itu tunggal ataukah jamak. Iya, Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus untuk menjadi Elohim. Elohim itu artinya jamak, banyak Tuhan. Jadi begini, oke. Kalau apakah Musa itu banyak, Bang, atau satu? Oke, sekarang gini Bang Suma. Oke, Bang Suma. Oke. Karena Bang Suma singgung Musa, saya juga ingin bertanya kepada Bang Suma pertanyaan yang sama tadi pagi, ya. Apakah Allah bisa salah tidak? Allah pencipta langit dan bumi nggak mungkin salah. Luar biasa. Itu kita konsisten ya, Terus alasan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu apa Bang Suma? Mereka mengeluarkan dari perbudakan Mesir. Ya. Membebaskan mereka dan kemudian menjanjikan tanah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Dan diperintahkan kemudian untuk menggenapi nubuatan Tuhan kepada Abraham beranak cucu yang banyak. Amin. Berarti Alkitab benar dong, iya kan? Berarti tidak pernah salah kan? Alkitab kan? Dalam tataran itu masih kitabnya Yahudi itu Bang. Dalam tataran itu betul. Itu betul. Iya Bang. Iya, berarti benar kan? Berarti bangsa pilihan itu adalah dari bangsa Israel kan? Bangsa pilihan bangsa Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, ayat 13, ayat 14. Ini ma'akum. Betul. Jadi kita harus akui itu. Silakan. Terus terus bagaimana dengan Anda mengatakan tadi Tuhannya Yahudi adalah manusia? Oke. Jadi yang pertama kan tadi kita sudah bicara tentang menjadi gambar dan rupa kita ya. Kita itu berarti bicara tentang kami menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, rupa kami. Ya, iya. kami bukan kita. Kita bukan itu bahasa Indonesia murni. Kalau kami bisa 2, bisa 3. Tapi kalau kami bisa juga 1. Iya. Contoh, saya masuk ke dalam kelas. Di depan kelas saya berbicara kepada murid-murid. Anak-anakku sekalian, kami besok ke Jakarta. Pertanyaan saya, murid-murid ikut nggak? Ya tidak ikut lah. Tidak ikut. Kalau saya masuk ke depan kelas, lalu saya berkata, anak-anak, kita besok ke Jakarta. Anak-anak murid ikut nggak? Iya, ikut. Berarti kita dan kami itu berbeda, Bang. Oke, berarti Bang Suma mau menyatakan bahwa sebenarnya 3 itu bisa jadi 1, Bang Suma. Ya? Bukan begitu. Anda itu konsep pagan. Itu konsep pagan. Shema Israel, Adonai Eloheni. Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad itu apa, Bang? Oke, Bang Suma. Kalau begitu kita lihat konsepnya, Bang Suma. Apakah Allahnya orang Kristen itu ada 3 atau mereka 3 tapi 1? Kita bisa buktikan. Ada 3 tapi dipaksa menjadi 1. Bukan dipaksa. Oh, memang dipaksa. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi mati, Bang? Bagaimana? Oh, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tuhan Anda yang bernama Kristus bisa nggak mati? Mati, tetapi begini, mati. Bang Suma jelaskan. Ada ayatnya, Bang Suma, biar Bang Suma paham. Mati. Karena Bang Suma nggak paham, saya jelaskan, Bang Suma ya. Dari tadi paham-paham terus ini Abang ini. Iya, Bang Suma. Yesus itu mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, ya. Bapak pencipta langit dan bumi bisa mati nggak? Gimana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Maka tadi saya bilang kan, dia tidak bisa mati kalau bukan dia bisa mati. Yesus bisa mati nggak? Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya. Bukan karena pertanyaan saya, Yesus bisa mati nggak? Ya nggak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Nggak bisa mati. Iya. Gimana? Gimana cerita? Gimana tidak bisa mati, Bang? Dia itu manusia. Faktanya Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 nomor 3 seluruh manusia itu bisa mati. Yesus manusia.
Iya benar. Tidak ada, dengar, di dalam Yohanes 10 yang Anda maksudkan, nomor 17-18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya sendiri. Artinya Benar, dia bisa mati. Bisa mati nggak di situ? Karena dia menyerahkan nyawanya, Bang Suma. Tapi kan berarti dia bisa mati. Tapi 3 hari kan dia bangkit kan? Menunjukkan Iya, bahwa nggak dia- apa-apa, tapi dia bisa mati. Ya dia mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang. Bisa mati. Kalau Bapak bisa mati nggak? Kalau kita mati secara jasmani mati. Bapak Elohim yang mengutus Yesus bisa mati nggak? Yang mana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Ya kan dia kan sudah menjadi firman yang menjadi manusia. Bukan, Bapak Elohim yang disembah Yesus bisa mati nggak? Yang Bapak yang Bang Suma maksudkan itu, yang menurut pemahaman kita sampai detik ini adalah dia itulah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Oh, jadi ketika dia menjadi manusia, Bapak sudah nggak ada. Ya itu, makanya itulah Ya, pemahaman. gimana dong? Gimana dong? Oke. Bapak ketika menjadi manusia, jadi nggak ada lagi Bapak, sudah jadi Yesus. Bang Suma, oke, Bang Suma, coba lihat kejadian yang sangat luar biasa saat kematian Yesus, Bang Suma, biar Bang Suma tuh paham. Saat kematian Yesus Apa yang itu luar biasa di situ? Iya, Apa yang luar biasa atas kematian orang yang terkutuk oleh Tuhan itu? Dia kan dikutuk sama Tuhan. Oke lah, menurut Bang Suma itu orang yang terkutuk, tapi menurut kita salib itulah yang memerdekakan kita. Salib itu. Di mana dalilnya Elohim memberkati salib? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim? Salib itu adalah kekuatan Allah. Kan tadi pagi kan kita sudah sharing itu juga, Bang Suma. Salib adalah kekuatan Allah menurut Paulus. Menurut Elohim, salib adalah Iya, jadi kalau Bang Suma ini Bang Suma, makanya terakhir setelah dia salib itu, yang Bang Suma bilang bahwa dia manusia yang terkutuk, tapi dia terangkat ke surga. Jadi nggak ada urusan itu, Bang. Nggak ada urusan karena Yesus memang memberikan tanda bangkit hari ketiga itu untuk tanda kepada angkatan jahat. Betul. Anak manusia yang keluar. Bang Suma percaya nggak kalau Yesus itu telah naik ke surga? Kalau Yesus anak Maria terangkatnya ke langit. Betul, tapi benar kan? Iya, kalau Yesus anak Maria terangkat ke langit. Amin. Tetapi dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Oh, beda. gitu. Oh iya dong. Sekarang abang ini yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Betul tidak? Benar tidak? Bukan dikutuk Elohim. Loh, dalilnya begitu. Dia disalibkan itu karena untuk memakukan semua kutuk itu di atas kayu salib. Itu doktrin. Itu doktrin dari gereja. Itu doktrin dari gereja. Anda baca Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Oke, Ulangan ya. Oke. Ya, silakan. Biar kita diskusi jadi Bang Suma paham ayat per ayat. Ya, oke. Bang, kok jadi saya yang paham? Nah, itu Kan bertanya aja ke saya. Oke, Anda yang berapa, bertanya Bang ke Suma? saya. Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Oke, kita pelan-pelan Bang Suma biar sama-sama bisa paham gitu loh. Oh ya, paham. Saya juga bisa paham maksudnya Bang Suma bisa paham maksud saya. Oke, Ulangan 21 ayat 22, 23. 22, 23. Oke, ayat 22, 23. Di sini dia bilang penguburan orang yang dihukum mati. Luar biasa ayat ini ya. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah. Menajiskan tanah ya. Bang Suma jangan senang dulu Bang Suma, biar paham ini loh ya. Itu yang orang yang disalib ini dikutuk nggak sama Elohim? Ya iya, itu Yahudi Bang Suma. Yesus itu. Oke, kita baca saja gini Bang Suma. Tujuan Yesus itu memang pengampunan dosa, makanya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa dengan membunuh orang? Di mana? Oke, makanya kita lihat lagi Bang Suma gini lah Bang Suma. Bang Suma jangan
jangan begitu apa ya pesimis sama Paulus. Kesian lah Paulus jadi korban terus nih. Oke, coba Ya, kita karena lihat di Paulus Efesus. memang Yesusnya mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Salah Anda, kenapa Anda percaya? Yang di mana bilang nggak bisa percaya sama Paulus tentang malaikat itu? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Jangan percaya kepada Paulus. Oke, tunggu. Sebelumnya kita masuk ini dulu biar dengan adanya matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan hukum segala perintahnya. Jadi itu konsep yang datang muncul belakangan. Paulus Oke, lagi. kembalilah. Apapun yang kita dalilkan, tetap pasti Mbak semua nggak akan terima. Oke. Ya, sekarang yang Anda mau percaya Yesus atau Paulus? Ya percaya Yesus lah. Yesus dong. Iya dong. Yesus yang harus dipercaya. Nah, sekarang di mana kemudian tertulis di dalam pengajaran Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan yang dikutuk untuk nebus dosa orang-orang yang terkutuk? Di mana Yesus katakan itu? Oke. Jadi begini Bang Suma ya, supaya kita kalau bicara tentang masalah kutuk dan tidaknya itu, apakah dia Tuhan dan bukan, kita lihat dulu konsep apakah Yesus pernah menyatakan dia itu adalah Tuhan atau tidak ya, supaya bisa paham itu Bang Suma. Ya, silakan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Oke. Kalau saya bisa menjawab itu Bang Suma, jangan mengendalilkan bahwa yang menyebutkan dia itu Allah ya, Tuhan ya, kata silakan. Tuhan. Oke, ya kata Tuhan. Silakan. Oke, di room Bang Suma ini luar biasa. Bang Suma hebat. Oke, coba kita lihat di Yohanes 10. Tidak, jangan dulu, jangan yang ayat-ayat familiar, biar Bang Suma jangan ini. Wah, itu saya tahu itu gitu. Oke, coba kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dulu. Oke, Bang Suma sudah ketawa. Ya pasti itu ayat familiar. Pasti ayat familiar ya. Oke, Ya, kan? silakan Anda baca. Tapi, Bang Silakan Suma, Anda baca 3 dalil. Baca dulu ya Bang Suma. Silakan, saya dengar. Siap, Bang Suma, yang baik hati. Semoga Roh Kudus Allah bisa menolong Bang Suma. Iya. Oke. Silakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu." Betul? Itu Bang Suma bacanya saya Bang Suma. Saya baca aja ya, biar enggak dipikir ya. Silakan. Saya baca biar Bang Suma tahu. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus loh, ya oke. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di sorga itu punya Allah loh. Sorga. Di langit. Iya, itu kan punya Allah, tapi dia berkuasa di sana. Langit. Berkuasa di sorga. Iblis berarti. Ya. Dan di bumi. Bang Suma. Oke, karena itu perintah Yesus bilang gini. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini 3 loh tadi itu ya. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai selama-lamanya senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai akhir zaman Bang Suma. Jadi Bang Suma harusnya bersyukur karena percaya Yesus. Kita pasti selamat karena dia pemilik surga. Gitu loh Bang Suma. Baik. Boleh nggak saya buktikan bahwa itu bukan Yesus anak Maria? Oke, silakan Bang Suma. Luar biasa hebat Bang Suma. Silakan buktikan Bang Suma. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus anak Maria untuk beribadah, menyembah kepada dirinya di hari Minggu. Ya, Yesus kan Tuhan di hari Sabat. Itu kan jelas kan? Hari Sabtu berarti yang hari Minggu. Bang Suma, kalau kita Bang Suma ya, setiap hari itu miliknya Tuhan. Jadi setiap jangan begitu dong. Jangan. Ya kan Yesus mengatakan, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Kalau perintah Yesus anak Maria ada untuk disembah diibadahi hari Minggu, berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Silakan Anda tunjukkan kepada saya
di mana perintah anak Maria untuk beribadah di hari Minggu? Kan tadi kan sudah bilang kalau hari Sabat pun Bang Suma tidak terima kan? Jadi ya, Ya, kalau kan, bicara kan tentang perintahnya hari- Sabat, kan- abang. Kan perintah Yesus Sabat, bukan Minggu. Kan di situ dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya ibadah Minggu? Iya, jadi setelah kematian, kebangkitan dia itu hari berikutnya itu kita apa namanya? Perintah. Menyembah. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi gini bang, yang Anda sebutkan Roh Kudus tadi itu, yang ada pada diri Anda itu, yang membimbing kalian beribadah hari Minggu. Yang mengarahkan kalian ibadah hari Minggu itu adalah Roh Kudus yang Anda maksud dalam diri kalian itu. Jadi, yang memerintahkan ibadah Minggu Roh Kudus. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Beda antara Kristus yang datang kepada Maria dan Kristus yang ada di dalam tubuh Anda yang bernama Roh Kudus itu beda. Ya, Itu yang pertama, Bang. jadi- Yang pertama. Yang kedua, mana perintah Yesus anak Maria untuk jangan bersunat? Oh, jangan bersunat. Iya. Kalau bicara Yesus bilang jangan bersunat, memang tidak ada. Tapi kalau sebelumnya berarti Kristus atau Roh Kudus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Galatia 5 nomor 2 untuk jangan bersunat itu bukan anak Maria. Oh, gini Bang Suma. Kan kalau bicara tentang bersunat, Bang Suma, Paulus itu kan apa rasul yang dipilih Tuhan, ya. Jadi Paulus Iya, itu Tuhan yang mana dulu? Tadi kan mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku memerintahkan jangan bersunat. Siapa Oke, aku? langsung, Mas. Siapa aku? Siapa aku, Siap, Bang? siap. Siapa aku? Oke. Kita diskusi. Siapa? Bang Suma. Oke. Ya, siapa aku yang melarang bersunat? Itu siapa? Oke. Jadi gini Bang Suma, kalau bicara tentang bersunat, mungkin versi kita berbeda ya Bang Suma. Kalau menurut versinya Bang Suma, versinya beda. Versinya kalau Bang Suma, mungkin yang bersunat itu secara lahiriah ya, secara jasmani. Tapi kalau orang Perintah Kristen, Yesus, Bang. bersunat itu iya, tahu. Iya, Tapi itu di Kristen perintah Kristus memang jangan bersunat. Itu perintah Kristus. Tetapi kita ingin mendeteksi apakah yang keluar dari kubur ini benar-benar Yesus anak Maria atau Kristus palsu. Untuk mendeteksi bahwa dia adalah asli, tentu Anda bisa menunjukkan perintah Yesus asli untuk jangan bersunat. Mana perintah Yesus asli untuk jangan bersunat? Kita lihat dulu di kalau bicara Di mana? bersunat ya, coba kita lihat dulu di kisah para rasul ya. Kisah para rasul ya, tidak salah itu ayat 7 ayat pasal kisah para rasul 7 ayat 51. Coba buka dulu. Kisah para rasul 51 itu membahas tentang Nabi Musa menerima Taurat ketika dia di Gunung Sinai dari malaikat, Bang. Iya. Kok bisa lari? Coba Anda baca. Baca aja dulu. Nanti lanjutkan ke 53. Silakan. Oke. Silakan. Kisah para rasul ya, 7 ayat 51. Ya, 7. Silakan. Bang Suma ini benar-benar kuasai ayat ya Bang Suma, luar biasa hebat. Roh Kudus asli ada sama saya, Bang. Wow. Oh ya. Tapi di sini di ayat itu disampaikan juga bahwa kita harus hati-hati apakah bisa menguji roh itu benar dari Allah atau bukan dari Allah. Bang Suma. Makanya Jadi kita makanya saya tanya untuk menguji bahwa roh yang datang kepada Anda itu roh benar atau tidak. Mana perintah Yesus untuk jangan bersunat supaya kita tahu asli atau palsu yang datang kepada Anda. Silakan. Gitu ya. Satu. Oh iya. Kisah para rasul 7 ada. Anda membawa 51-nya kan? Saya bilang baca di 53. Iya. Oh, 751 ya. Tunggu saya baca dulu ya. Coba lihat dulu. Ya. 751 50. Iya. Hai orang-orang yang keras kepala dan
yang tidak bersunat hati dan telinga, ya telah. Jadi kita berbicara tentang yang bersunat sebenarnya itu bukan tentang fisik jasmani ya, tapi kita bersunat itu lebih kepada hati dan telinga. Apa yang kita dengar, apa yang ditanam di dalam hati itulah yang bersunat yang sebenarnya menurut versi Kristen. Oke. Nah, kalau telinga kita mendengar kalau telinga kita mendengar perintah Tuhan sunatkan kulupmu, apa yang kita lakukan? Kita ikuti atau kita larang, kita bantah. Kalau telinga kita mendengarkan, kan Anda mengatakan sunat telinga, bukan lagi sunat fisik. Kalau ada perintah yang didengar oleh telinga, sunatkan kulupmu, apa yang kita lakukan? Membantah atau mengikuti? Makanya saya jelaskan, karena diskusi saya jelaskan. Jadi kenapa sampai kita itu harus ada Roh Kudus? Karena di situ Roh Kudus yang akan filter apakah ini benar dari Allah atau bukan dari Allah. Nah, kalau dari Allah, Bang, kalau dari Allah melarang bersunat atau memerintahkan bersunat? Kalau dari Allah rohnya. Tapi Bang Suma tahu nggak? Ketika matinya Yesus itu telah mematahkan semuanya, membatalkan itu. Dan makanya kalau jangan ke situ dulu. Kalau dia yang keluar dari kubur, sabar. Kalau dia yang dari kubur itu bertentangan dengan Allah, berarti dia palsu. Karena Yesus tidak pernah bertentangan dengan Allah. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tapi senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Allah memerintahkan bersunat, apakah Yesus membantah sunat atau mengikuti sunat? Ya kalau hukum Yahudi ya pada waktu itu tidak bisa dihindari, memang harus dilakukan. Yesus bukan secara umum. Yesus ini mengikuti perintah Elohim atau membantah perintah Elohim? Dia mengikuti semua perintah Elohim. Lalu dari mana Paulus mendapatkan perintah? Lalu dari mana Paulus menerima perintah untuk jangan bersunat? Iya, jadi dari mana? Gini Bang Suma. Kalau dari mana, Bang Suma berpatok, saya jelaskan biar Bang Suma paham ya. Kalau Bang Suma terus, iya Bang Suma, biar paham ya. Kalau Bang Suma berpatok terus pada Yesus, kita akan kepelintir ya logika. Harus dong Pak. Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini Bang Suma ya. Yesus katanya jalan bukan Paulus. Iya tahu. Nah sekarang Paulus menerima ilmu dari mana melarang Kristen bersunat? Ilmu dari mana? Oke. Makanya saya jelaskan apa yang disampaikan Paulus. Bang Suma kan cut semuanya. Tidak ada Paulus karena Paulus dianggap bahwa penyesat ya, palsu. Tapi Bang Suma tahu tidak? Yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus Kristus yang karena rohnya lah yang membuat Paulus menjadi sangat berani. Yesus Anda katakan tadi akan mengikuti segala perintah Bapaknya. Tidak mungkin Yesus membantah perintah Bapaknya. Sekarang Paulus bertemu dengan Kristus yang mengajarkan membantah perintah Bapaknya. Sekarang gini Bang Suma, supaya Bang Suma jangan tersesat dengan pikiran bahwa siapa Yesus itu. Kita lihat dulu apa Yesus ini sebenarnya siapa sih, gitu kan? Mau ditahu gitu kan? Kita lihat saja gini Bang Suma. Bukan yang mengajarkan Paulus untuk melarang orang bersunat itu siapa yang ngajarin dia? Kan saya sudah sampaikan tadi kan, kalau bukan karena Roh Kudus, Paulus tidak akan mungkin menyampaikan tentang Roh Kudus mana yang menentang Elohim. Makanya hanya iblis yang menentang Elohim, Bang. Hanya iblis yang menentang Elohim. Kan tadi kan saudara, Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku akulah Kristus, Yesus yang kau aniaya. Tetapi kenapa ajarannya bertentangan dengan Elohim? Berarti itu adalah Kristus palsu. Tidak ada Bang Suma. Apa yang diajarkan Paulus itu? Apa yang diajarkan Paulus itu 1000% tidak pernah bertentangan dengan Yesus mengajarkan bersunat, Paulus melarang bersunat. Masa tidak bertentangan itu? Makanya Bang Suma. Apanya yang makanya, Bang? Makanya kita lihat dulu ya. Oke. Iya, silakan. Kita lihat Iya, silakan. Ya, jadi itu kalau Bang Suma bicara itu hukum Taurat ya. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 17 lah. Coba Yohanes 1 ayat 17 ya. Iya, silakan. Ya. Tentang bersunat itu kan sebenarnya dari Musa kan. Jadi biar dipahami lah. Yohanes. Iya, sampai Yohanes. Baca nomor 18 nanti ya, Bang ya. Iya. Iya, silakan. Bang Suma kalau sudah dapat bantu dibaca lah biar agak lebih cepat. Jadi diskusinya lebih bisa ini. Roh Kudusnya tidur Pak Abang ke ini. Roh Kudus. Sebab, oke lah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya. Di hukum Taurat itu berlaku Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Gitu Bang Suma. Yesus Kristus. Betul. Terus Bang Suma mau bilang nomor apa? Apakah perlu lagi hukum Taurat? Sementara nomor 18-nya yang pemilik hukum Taurat itu telah datang Bang Suma. Nah, itu kata tidak Anda. Ada seorang pun. Oke, itu kata Anda yang sudah mengikuti Paulus. Oke. Saya baca lagi yang Bang Suma biar lebih nyambung ya. Silakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gitu. Jadi karena Yesus itu datangnya dari surga, dia itulah pemilik surga itu. Jadi kalau terus apa hubungannya dengan jangan bersunat? Apa hubungannya dengan perintah larangan bersunat? Iya kan? Itu kan kita akan kembali ke sana kan tadi itu kan dengan matinya Yesus telah batalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Yesus ini kan itu kata Paulus. Efesus 2 nomor 15. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Yang kedua, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan sunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan sunat kulub, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Oh iya. Jadi orang Kristen dasarnya tuh Bang Suma, biar kita sharing ya. Orang Kristen itu kenapa tidak pernah takut lagi soal hukum-hukum seremonial? Ya sama seperti iblis Bang. Iblis juga tidak takut dengan melanggar perintah Tuhan. Oke Bang Suma, oke lah. Jadi kita coba buka di Roma 5 ayat 9 ya. Jadi ini perjanjian baru ya, ke perjanjian baru ketika berarti Paulus Yesus lagi datang kan? ke dunia ya. Berarti Paulus. Jangan fanatik dengan Paulus lah Bang biar kita Anda harus loloskan dulu apakah yang datang ke Paulus itu Yesus beneran atau palsu. Itu dulu. Maka kalau Yesus beneran, di mana Yesus melarang bersunat? Kan di situ dikatakan di Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Mana? Halo Bang Suma. Jadi ya mana perintahnya Yesus agar jangan bersunat, Bang? Makanya saya ini baca biar Bang Suma tahu dulu. Jadi yang tadi yang saya sudah jelaskan itu tentang Yesus menyatakan dirinya Tuhan ya, biar supaya kita lihat dulu. Kalau coba kita buka di Lukas ya. Biar lihat Lukas dulu lah. Mungkin kita bisa ketemu di sana. Lukas ya. Silakan Saudara Macu, silakan. Ya. Bang Afida barakallahu fiik. Lekas.
Silakan abangku. Perintah Yesusnya untuk jangan bersunat. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Kalau Paulus memerintahkan di dalam Galatia 5 nomor 2 jangan bersunat, berarti ada perintah Yesus sebelumnya untuk jangan bersunat. Mana perintah itu, Bang? Kalau itu benar-benar adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Silakan. Iya, jadi Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, Bang Suma. Jadi kalau dia menentang tentang tidak boleh bersunat, berarti dia bukan Allah, gitu loh. Jadi yang kedua, lalu yang ngajarin Paulus, Bang, untuk jangan bersunat itu Yesus. Bang Suma, menggenapi Yesus hukum yang Taurat. mana? Bukan Bang masalah Suma, menggenapi. Matius 20 tadi, Bang. Anda yang membaca Matius 28. Yesus mendekati mereka lalu berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya." Pertanyaan saya, Paulus menerima pengajaran dari Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Galatia 5 nomor 2. Apa yang dikatakan Paulus? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Pertanyaan saya, di mana kemudian Yesus anak Maria mengajarkan untuk jangan bersunat nonot? Kalau itu kalau yang datang kepada Paulus benar-benar Yesus anak Maria, berarti ada perintah sebelumnya dari Yesus anak Maria. Tunjukkan perintah itu tertulis di mana. Silakan. Ya. Jadi kalau bicara tentang bersunat itu memang secara alkitabiah Yesus tidak mungkin membatalkan sesuatu yang dia sudah telah. Nah, Bang Suma, jadi kita bisa lihat begini, Bang Suma. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa, Bang? Ya memang Yesus Kristus Tuhan, sang juru selamat. Gimana ceritanya? Bang Suma. Karena Bang Suma, begini Bang Suma. Gimana ceritanya, Bang? Bang Suma. Kalau kita mau tahu apakah Paulus ini palsu atau tidak, bukan palsu, bukan Paulus yang palsu, Bang. Dia betul-betul asli Paulus ini. Yang ditanya ini adalah Mesias, palsu atau asli yang datang kepada dia. Kalau asli, kalau asli, mana ajaran Yesus asli agar jangan bersunat? Oke, jadi begini, Bang. Jangan kita berfokus kepada bersunat karena itu lahiriah Bang Suma. Lahiriah. Matius 28 yang Anda baca, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ingat, Bang, iblis menyertai manusia sampai hari kiamat. Ingat itu dulu. Nah, kalau untuk membuktikan yang datang kepada Paulus itu iblis atau Yesus, tentu Anda bisa menunjukkan ucapan Yesus ketika dia menjadi utusan di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk tidak bersunat. Kapan kau bersunat? Aku tidak berguna bagimu. Itu Yesus yang asli ucapkan di mana? Iya. Jadi yang tadi kita sudah sampaikan itu, bahwa apa yang disampaikan Paulus itu tentang bersunat lahiriah itu tidak diperlukan, tetapi yang perlu kata bersunat. Siapa? Bersunat kata kaki. siapa? Ya, kata siapa tidak perlu sunat itu? Ya, dari mana yang ilmunya? Disampaikan Paulus. Iya, jadi apa yang disampaikan dari mana ilmunya? Iya, maka saya sampaikan apa yang disampaikan Paulus itu semuanya benar-benar terarah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka tidak ada satupun yang bertentangan. Di mana Tuhan melarang bersunat? Kalau Anda membaca Kejadian 17:14, bunuhlah orang yang tidak bersunat kulub, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Mana perintahnya untuk tidak bersunat? Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, mana perintah Yesusnya untuk jangan bersunat? Karena kalau kau bersunat, aku tidak berguna bagimu. Di mana itu Yesus sampaikan? Iya. Jadi kita coba baca ya supaya bisa tahu ya. Silakan. Oh ya, oke. Yeremia 9 ayat 25 ya, Bang Suma, biar kita ayat konteks Iya. Oke, Silakan. Jangan kita pelintir kemana-mana lah logika kita. Iya, silakan. Yeremia 9 ayat 25 Bang Suma. Coba. Silakan. Dia bilang begini, lihat,
waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Itulah. Bersunat kulit kata itu dihukum. Kulit kata itulah menghukum. Oke. Jadi kenapa sampai Paulus menggunakan logika itu? Karena memang yang diharapkan itu bukan secara lahiriahnya, tetapi bagaimana supaya hatinya itu disunat, hatinya itu telinganya. Jadi hatinya itu bagaimana dia mencintai Allah dengan sungguh, ya, betul-betul mengasihi sesamanya manusia. Itu sunat hatinya, tidak membenci, tidak membunuh, tidak memfitnah. Itu sunat yang sesungguhnya, ya. Yang kedua, telinga. Apeng. Bagaimana Bang Suma? Coba Yeremia 9 nomor berapa tadi? 25. Coba Anda baca 26-nya supaya Anda tahu itu ucapan Tuhan kepada siapa. Iya. Kepada siapa ucapan itu, Bang? Oke. Silakan Anda baca. 26, oke, 9 ayat 26. Orang Mesir, orang Yehuda, Bani Amon, dan orang Moab. Dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya, berkeliling orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bersunat hatinya. Itu yang dimaksud. Mereka yang dimaksud, Bang. Mereka yang dimaksud orang-orang Yehuda, orang-orang Moab, bukan seluruh bangsa, bukan yang datang kepada Bani Israel, yang datang diajarkan oleh Yesus. Ini tidak ada tentang pembatalan sunat, Pak. Bang Suma, di situ dibilang tidak bersunat hatinya. Itu Bang sebelum dikatakan bersunat hatinya, tidak bersunat. Coba Anda baca baik-baik, Pak. Coba Anda baca baik-baik. Orang-orang yang diam di padang gurun sebab segala bangsa tidak bersunat. Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Berarti sunat kulub dan sunat hati. Gitu, saudara, cara memahami Bible. Tidak ada bersunat bicara itu, dia hanya bicara tentang bersunat. Bersunat sebelumnya dikatakan bersunat dan orang-orang Israel yang tidak bersunat hati, bukan yang bersunat kulub. Yang dihukum bukan yang bersunat kulub, tapi yang tidak bersunat hati. Jadi itulah ya Bang Sumaya. Jadi tentang bersunat itu sudah dijawab ya. Jadi mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Kan saya sudah bilang Bang Suma, Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi memang sudah semua digenapi. Makanya Efesus 2 ayat 15 itu jelas. Bang, kata Yesus, Bang, di dalam Matius yang Anda maksud tadi digenapi, apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi lenyap dibandingkan setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Malah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa kata Yesus di dalam Matius 23? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang dikatakan oleh mereka, tapi jangan kamu ikuti perkataan mereka, perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan tentang hukum-hukum, tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Sedangkan kalau Anda melihat dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Tauratnya mengajarkan sunat perbuatan kan, sunat kulub kan. Kata Tuhan, terkutuk orang yang tidak menjalankan sunat dengan perbuatan. Oke. Bang Suma, kita lihat dulu biar kita jangan disesatkan dengan secara lahiriah ya, jasmani ya. Jadi coba kita lihat di Yohanes 7. Sunat hati itu apa, Pak? Tunggu. Sunat hati itu apa? Ya, kita harus tinggalkan semua kebencian dalam hatinya kita, tidak boleh menyimpan. Bukan kan gitu. Sunat hati itu Ulangan 10. Sunat hati itu tunduk, berserah diri, bertekun, menjalankan perintah Tuhan. Dan itu benar. Perintah Tuhannya sunat kulub atau jangan sunat kulub? Perintah Tuhan itu satu, Bang Suma. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengasihi sesama? Sabar. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengasihi orang kalau Anda mengajak orang untuk ingkar kepada perintah Tuhan?
Oke, kita lihat ayat ini Bang Suma. Jangan pelintir ya. Oke, kita lihat ayat saja. Silakan. Silakan. Apa yang Anda ingin bawa? Saya senang karena diskusinya lebih enak, enteng gitu. Ya, silakan. Data mana yang Anda ingin sajikan tentang apa ini? Bang Suma kalau bisa baca tolong dibacalah karena saya nanti mata saya kurang bagus soal pandangan. Silakan. Yohanes 7 ayat berapa ya? Ayat 22 kalau tidak salah. Coba dibuka dulu. Nanti terus ke data 28 29 Bang ya. Boleh Bang. Bang Suma kuasa ayat Silakan Anda baca. Yohanes 7-nya silakan. Oke, Yohanes 7 Yohanes 7 silakan. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Iya, terus sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Tetapi dari Abraham. Iya, dari nenek moyang kita kan. Dan kamu bersunat orang pada hari Sabat. Itu. Kalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Ya, ini kepada Yesus. Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Itu Yesus yang bilang loh. Iya, terus? Yesus yang bilang Bang Suma. Terus apa yang salah lagi kalau Yesus sudah sampaikan begitu? Yesus hari Sabat apa yang dilakukan? Menyunatkan atau melarang bersunat? Dia menyembuhkan, menyunat juga. Ya, menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Iya, terus? Ya, jadi Yesus sampaikan begitu. Musa menetapkan supaya kamu bersunat, tapi sebenarnya tidak demikian, kan begitu? Kan jelas di situ kan? Perintah sunat itu kan hukumnya wajib, Pak. Siapa yang membatalkan? Bagaimana? Kan perintahnya wajib sunat itu. Siapa yang membatalkan? Bang Suma baca baik-baiklah. Sebelumnya itu bukan perintah Musa, tapi itu memang dari nenek moyang. Ya? Iya, itu perintahnya memang. Itu perjanjian kekal. Baca Yohanes 17, Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Perjanjian kekalku adalah bersunat kulub. Itu perjanjian kekal. Dan di data nomor 14-nya, orang yang tidak bersunat, bunuhlah. Makanya saudara, syukran, Masya Allah. Makanya kalau Anda melihat di dalam Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di nomor 9. Apa kata Tuhan di sana? Segala dosa-dosamu yang pernah kamu lakukan, wahai Israel, telah menyakiti hatiku. Tetapi ada satu kesalahanmu yang tidak akan pernah aku lupakan. Nomor 9-nya, yaitu memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak sunat kulub tidak boleh masuk ke dalam kota kudus, kota suci Yerusalem. Jadi bagaimana Bang? Saya minta pertanggungjawaban saudara, mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, dengan perintah ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat, meninggalkan sunat. Oke, jadi ini sudah lama, berapa? Sudah 30 menit. Saya minta perintah Yesusnya. Kalau bicara tentang, kalau perintah Yesus tidak ada, Bang Suma. Tidak ada. Lalu Paulus menerima perintah untuk jangan bersunat itu dari mana? Ya dari Roh Kudus lah. Makanya tanyanya saja Roh Kudus, kan begitu. Roh Kudus itulah yang berarti yang datang kepada Paulus, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus tapi Roh Kudus. Yesus anak Allah yang Roh Kudus atau Yesus? Yang mana ini? Yang mana yang betul? Yesus atau Roh Kudus nih yang datang? Bang Suma, Yesus itu telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita dan sekarang ini sampai selamanya. Iya. Nah, tetapi Roh Kudus itu ketika dia datang, Yohanes 16 nomor 12, nomor 13, apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berbicara
dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan itu yang disampaikan. Sekarang, mana perintah Tuhannya untuk menghentikan wajibnya perjanjian kekal berupa sunat? Di mana tertulis? Kalau kita mau bicara tentang sunat, mau baca Roma lagi, nanti Bang Suma alergi lagi soal Bukan Roma. alergi, Bang. Ini masalah Paulusnya, Bang. Kalau itu perintah dari Roh Kudus atau perintah dari Yesus, mana dalilnya? Kan dikatakan dalam Matius, dengarkan. Ketika ada orang keluar dari kubur dan Anda katakan itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, sampai kiamat. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau betul yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus anak Maria, tentu ada perintah dari Yesus anak Maria dong untuk jangan bersunat. Kenapa? Baca Yohanes 17 nomor 8, Pak. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang dia katakan segala firman. Nah, mana di antara segala firman dari A sampai Z yang Yesus sampaikan yang melarang bersunat? Karena segala firman telah dia sampaikan, gak ada lagi yang lain. Sedangkan Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Kalau silakan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita untuk harus bersunat, ya. Bersunat secara ini ya, secara jasmani. Jangan bersunat, Pak. Dia perintahkan jangan bersunat. Dari mana ilmunya? Bang Ya, Suma. silakan. Baik Silakan. dipahami. Itu kita lihat saja tentang ajaran Yesus lah, biar kita mengerti ya, mengerti tentang apakah Ngerti lagi. Ya. Iya. Iya, iya Bang Suma. Jadi kita itu sudah diajarkan Tuhan untuk menggantikan semuanya itu dengan makan dan makan roti dan mencawan di darah Kristus. Ini akan memperparah keadaan kalau Anda merembet kemana-mana. Yesus mengatakan di Lukas 16:17, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Langit dan bumi belum lenyap, Bang. Jadi saudara macu, mungkin saudara kelelahan, barangkali mau istirahat dulu. Karena saya sudah minta kurang lebih 30 menit perintah Yesus untuk jangan bersunat Anda tidak tunjukkan. Mungkin abang mau istirahat, bisa kita lanjut sebentar malam atau besok gitu. Abang istirahat dulu ya. Karena jaringan abang juga putus-putus di sini. Bikin kuping saya sakit, Bang. Saya juga kebetulan ini. Halo? Iya. Halo? Siap, Bang. Itu jaringan Anda nggak bagus. Roh Kudus lagi ngamuk. Roh Kudusnya nggak terima, Bang. Roh yang Anda katakan kudus itu nggak terima, Bangku. Mungkin maksudnya gimana? Abang mau istirahat dulu mungkin sudah 30 menit. Bukan masalah istirahat. Karena gini Bang, kalau kita berbicara tentang yang lahiriah, sementara yang sebenarnya yang utama itu kita tidak bahas, sia-sia diskusi kita ini. Karena yang berhubungan dengan yang lahiriah itu, yang memang tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen, karena oleh Kristen. Yesus itu telah oleh datang Kristen. Itu orang Kristen. Yang saya pertanyakan tentang Yesus anak Maria. Kan saya katakan Yesus Anda dengan Yesusnya Yahudi itu berbeda. Yesusnya Romawi dan Yesusnya orang Yahudi itu berbeda. Yesusnya Yahudi tidak menghentikan perintah sunat. Sedangkan Yesusnya Romawi yang datang kepada Paulus menghentikan sunat. Nah, kalau Anda ingin membuktikan bahwa Yesus yang datang kepada Romawi itu adalah Yesus yang datang kepada Yahudi, tolong tunjukkan di mana Yesus Yahudi mengajarkan menghentikan perintah sunat Elohim.
Di mana itu Yesus pernah larang? Jadi kalau kita mau bicara begitu, kita lihat dulu siapa si Yesus ini ya, sampai dia bisa kita sembah dia, gitu kan? Supaya kita tahu bahwa benar-benar bahwa yang kita sembah Paulus ajarkan semuanya ini adalah mengajarkan tentang 3 pribadi yang jadi satu itu. Jadi jangan kita Di mana Yesus mengajarkan tentang 3 pribadi yang satu? Ya kan tadi sudah dijelaskan kan? Tiga Di pribadi mana itu, Bang? Jadi Tuhan Yesus bagaimana Bang Suma? Di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu sehakikat dengan Bapa? Di mana? Oke, kata Yesus ya. Iya, ingat ya mengenai sunat, Anda belum bisa buktikan. Ya, sekarang ucapan Yesus yang mengatakan bahwa dia sehakikat dengan Bapa itu di mana? Oke ya. Iya. Oke. Kita buka di Yohanes 16 ayat 46. Oke, silakan. Yohanes 16 ayat 27 sampai 28 lah. Silakan. Oke, saya baca dulu Bang Suma biar Bang Suma tahu bahwa perkataan Yesus ya. Yohanes. Aduh, Bang Suma luar biasa. Bang Suma ini kuasai benar ayat Alkitab Bang Suma ya. Belajarnya banyak Bang Suma. Iya Bang. Yohanes. Luar biasa. Silakan. Cuma benar-benar paham. Oke, 16 ayat. Oke, 16 ayat 27, 16 ayat 27 sampai 28 kalau tidak salah ya. Silakan. Oke. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku, ya. Terus dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, gitulah. Itu kata Yesus. Jadi yang saya tanya sehakikatnya mana? Ya. Yang saya tanya mana pengakuan Yesus kalau dia sehakikat dengan Bapa? Oke, tunggu saya lihat dulu ya, Bang Sumaya, biar kita bisa tahu Yesus menyatakan dirinya. Oke. Ya. Oke, tapi kalau kita bicara tentang Yohanes nanti Bang Suma ini lagi nggak percaya lagi Yohanes. Ya, silakan aja Bang, silakan aja. Ini kan berbicara mengenai sehakikat. Iya. Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sehakikat dengan Bapaknya. Iya. Tapi kan waktu Yesus terangkat ke surga kan dia bilang pergilah jadikan seluruh bangsa, baptislah mereka. Ada 3 yang disebut. Itu yang tadi yang di Markus 16 itu sama seperti yang Matius 28 itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Nah, kalau itu adalah Yesus asli berarti ada perintahnya meninggalkan sunat. Mana perintahnya? Enggak ada. Makanya ku bilang abang lebih baik istirahat dulu abang. Jadi bukan. Kalau bicara tentang Roh Kudus kan itu kan perintah Yesus. Yang Yesus yang meminta Roh Kudus untuk turun ke dunia. Yang dia minta keluar dari Bapaknya gitu. Berarti yang datang setelah Yesus Roh Kudus atau Yesus? Setelah Yesus Roh Kudus. Roh Kudus kan? Nah, Paulus bertemu dengan siapa di Damsik? Paulus bertemu dengan siapa? Iya, jadi kalau Roh Kudus itu dia datang ke dalam batinnya manusia. Dia yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa, Bang? Bagaimana, Bang? Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Yesus atau Roh Kudus? Ya Yesus dalam kemuliaannya menunjukkan katanya dia minta supaya Bapa mendatangkan Roh Kudus. Kok Yesus yang datang? Iya. Mana yang betul? Bang Suma, karena memang Paulus itu dipilih khusus untuk menyatakan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran tentang siapa? Bersaksi. Karena Paulus. Kenapa? Paulus diutus untuk menyampaikan kebenaran. Karena sudah banyak, karena di situ dia sudah sampaikan bahwa sudah banyak orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran Allah. Makanya Paulus melarang bersunat itu menyimpang nggak, Bang?
Gimana, Bang? Melarang bersunat kulub itu menyimpang nggak dari perintah Tuhan? Ya tidaklah. Ya, tidak. Mana? Siapa yang membatalkan? Siapa yang membatalkan itu? Bapa, Elohim, Yesus, Kristus, anak Maria, atau siapa yang membatalkan? Iya. Jadi makanya tadi saya bilang itu, dengan kedatangan Yesus Kristus itu, semua kutuk telah dilakukan di kayu salib. Semua yang berhubungan dengan seremonial hukum Yahudi sebelumnya telah diselesaikan di atas kayu salib. Itu kata Paulus. Hukum yang datang itu adalah hukum Kristus. Karena apa? Itu kata Paulus. Bukan kata Paulus, itu memang. Lalu kata siapa? Kata siapa? Kata siapa, Bang? Bang Suma, makanya Bang Suma kalau baca benar tentang siapa Yesus itu, kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Jadi kematian Yesus itu dia adalah Allah. Kalau bukan dia serahkan nyawanya, tidak mungkin dia bisa mati. Yang kedua, berarti dia harus bunuh diri, Abang. Dia harus bunuh diri berarti. Bukan bunuh diri. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Betul. Berarti dia harus bunuh diri baru bisa mati. Kata bunuh diri itu tidak cocok untuk Yesus ya, tapi dia menyerah. Iya, nggak cocok, tapi dalilnya Anda memaknainya tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku sendiri. Satu orang pun berarti dia harus nombak diri sendiri dong. Kalau orang yang nombak dia berarti dia dibunuh. Kalau orang yang gantung dia berarti dia dibunuh. Dia harus bunuh dirinya sendiri baru bisa mati. Itu yang tertera di dalam kitab Saudara Yohanes 10 nomor 17-18, abangku. Betul abang Suma gantung. Berarti Yesus tidak mempan dengan salib. Yesus tidak mempan dengan racun. Yesus tidak mempan dengan pedang. Dia harus bunuh diri baru dia bisa mati. Bukan begitu, Bang Suma. Lalu bagaimana? Makanya saya bilang tadi, kalau Bang Suma tidak dituntun oleh Roh Kudus, Bang Suma nggak akan paham. Roh Kudus lagi. Roh Kudus, Bang Suma. Roh Kudus. Bang Suma ini bisa nangkap apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kalau Bang Suma itu mau merendahkan diri, mau undang Roh Kudus, oke lah, beta mau cari tahu apakah benar Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran atau tidak yang bisa menyatakan bahwa siapa Yesus Kristus ini, siapa Allah. Abang, kalau Roh Kudus itu sudah pasti roh benar. Cuman yang datang kepada Anda ini, itu roh apa? Roh Kudus lah, Bang. Iya, pengakuan Anda Roh Kudus, tapi praktiknya di lapangan kok bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan bersunat, Anda diperintahkan jangan bersunat. Sedangkan Roh Kudus itu tidak mungkin bertentangan dengan Tuhan. Roh Kudus itu jangan-jangan yang datang Roh Haye, Bang. Oke, Saudara Macu, mungkin kita istirahat dulu, Bang. Biar saya jelaskan dulu tentang siapa Roh Kudus itu, biar Bang Suma agak sedikit mengerti tentang kenapa itu. Aduh, saya lagi yang mau diajarkan. Alamak. Iya, saya ajarkan Bang Suma biar Bang Suma paham. Jadi Bang Suma. Iya. Jadi gini, kalau Paulus itu ya, dia mengajarkannya menyimpang, itu kita bisa tahu. Kalau Paulus buktinya dia melarang bersunat itu perintah dari mana? Itu sudah penyimpangan, Bang. Itu sudah menyimpang. Melarang bersunat itu sudah penyimpangan. Makanya saya tanya, siapa yang memerintahkan Paulus untuk tidak bersunat? Itu penyimpangan. Tunggu, makanya saya jelaskan dulu, Bang Suma. Yang disebut dengan ajaran yang salah dan Paulus itu palsu atau bukan, apakah dia ketemu Yesus itu Yesus yang benar atau tidak? Dari ajarannya, Paulus itu tetap mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita semua ini percaya. Karena apa? Karena setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itulah adalah kebenaran Allah. Yang datang dari Allah itulah kebenaran. Nah, coba kita lihat ya. Itu kalau tidak salah ada di Matius juga ya, Matius 23 ayat 13. Celakalah sunat aja Anda nggak bisa buktikan, Bang. Apalagi pindah yang lain. Tadi kan sudah jelaskan, Bang Suma. Jadi kalau di mana Anda menjelaskan siapa yang memerintahkan Paulus untuk membatalkan sunat? Itu loh pertanyaannya. Sunat itu kalau kita beda-beda pemahaman soal sunat ya.
Kalau sunat Jangan itu dengan ada- saya, Bang. Jangan dengan saya, dengan Yesus. Yesus anak Maria. Yesus di dalam Lukas 2 nomor 21 22 dia disunat pada hari ke-8. Itu Tuhan benar. Anda saja tunduk kepada aturan Tuhannya. Paulus mengajarkan untuk meninggalkan aturan Tuhan tersebut. Pertanyaan saya, Paulus dapat ilmu dari mana? Jadi Bang Suma, hukum saat itu adalah hukum Yahudi, dan memang kalau tidak dilakukan hal itu, maka dia akan ditolak. Jadi memang Iya, Yesus datang itu untuk ya, bagaimana Bang Suma? Pertanyaan saya sederhana, Bang. Paulus menerima ajaran jangan bersunat itu dari mana? Ya dari Roh Kudus lah. Karena kalau kalau dia tidak karena Di gini, mana? Di mana Roh Kudus mengajarkan ajaran bertentangan? Roh Kudus itu Di hanya mana? satu, Bang Suma, ajaran Roh Kudus itu hanya satu. Ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah kebenaran. Hanya Oh, itu bukan ajaran Roh Kudus, Pak. Bang, jangan nipu. Itu tertulis dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Itu bukan Roh Kudus, itu surat Paulus. Alamak, mulai ngaco kawan kita ini. Mulai ngaco. Abang istirahat dulu, Bang. Abang istirahat dulu lah. Abang kelihatannya kelelahan. Istirahat aja dulu, Bang. Bukan masalah kelelahan, Bang Suma. Mungkin kita salah sedikit, ada sedikit belum sepaham ya. Tapi Tidak sebenarnya paham mungkin karena kalau Anda kita- membantah dalil, abangku. Anda membantah ajaran Yesus. Ketika saya minta Anda mempertanggungjawabkan ajaran Paulus, ternyata Anda nggak sanggup, saudara. Jadi begini, kalau Paulus itu kan mengajarkan tentang kita ini menjadi warga kerjaan sorga, anak-anak Allah. Itu lagi, Sama itu seperti lagi obat kuping. Iya, kan? Bagaimana mau masuk surga orang-orang yang tidak bersunat, abang? Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem baru. Oke, ini beda Bang. Oke, kita baca Yohanes ya, Bang Suma. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Supaya bisa tahu. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Silakan. Apakah benar kita harus bersunat baru masuk surga? Begitulah. Silakan. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 ya. Oke. Silakan. Percakapan Nikodemus ya. Yohanes 1 itu bukan ucapan Yesus, Bang. Loh, ini nanti pelipir lagi. Ya, itu Inilah bukan masalah. ucapan Yesus. Kan yang kita minta ucapan Yesus. Kan yang berkata di dalam Matius 28 nomor 20. Itu katanya Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Kok jadinya ke penulis Wahyu? Ayo konsisten dong, Bang. Kan yang kita minta ini ajaran Yesus. Ya. Kita baca Filipi saja lah biar Filipi itu Paulus, abangku. Ya itu loh, semua yang berhubungan dengan Paulus, abang ini alergi, itu yang sulit. Sekarang yang keluar dari kubur, Bang, yang keluar dari kubur ini Paulus atau Yesus? Kubur yang mana? Itu yang kepada aku telah diberi kuasa, itu Paulus atau Yesus? Ya Yesus lah. Nah, berarti Yesusnya yang harus dideteksi, bukan ucapan-ucapan Paulus. Di mana ucapan Yesus mengatakan jangan kau bersunat. Kalau kamu bersunat, aku tidak berguna bagimu. Yesus ajarkan itu di mana? Anda mengatakan yang datang kepada Paulus Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16, abang, nomor 13, ketika Roh Kudus itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya, dan apa yang dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diterimanya dari Bapa, itulah yang disampaikan. Nah, mana pernah Bapa mengatakan jangan kau bersunat? Kulub. Ada enggak? Ya, jadi Roh Kudus tidak pernah mengajarkan itu, Yesus juga tidak mengajarkan itu. Satu-satunya kandidat, Bang, adalah yang mengajarkan membantah firman Tuhan adalah Sibilisis, yang selalu kemudian berpura-pura menjadi malaikat terang. Sibilisis datang kepada Paulus mengatasnamakan Yesus Kristus untuk menjual nama Yesus agar menyesatkan banyak orang. Itu kesimpulannya. Iya, iya. Jadi di sini cukup, begini, kesimpulannya kesimpulannya begini, Bang. Saya jelaskan dulu Ya, biar silakan. Bang Suma- ya. Jelaskan Jadi, kalau lagi. tentang sunat Bang Suma, di Kristen juga tidak pernah melarang orang untuk tidak bersunat. Silahkan. Tetapi Perintahnya aja, Bang, abang-abang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jangan anggap sepele itu, abangku. Yesus tidak berguna bagi orang Kristen kalau mereka sunat nonotnya.
Pertanyaannya, sebegitu parahkah Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun untuk membantah firman Tuhan? Karena begini Bang Suma, kenapa Paulus mengatakan itu? Karena yang tadi kan kita sudah buka di ayat tentang bersunat semua kan Bang Suma kan tolak karena itu kata Paulus. Paulus pakai dalilnya karena orang-orang yang bersunat itu tidak bersunat hati dan telinga, tetapi lebih banyak bersunat kulit katanya, dan itulah di mana itu tertulis? Jangan Anda ngarang-ngarang. Enggak ada seperti itu. Silakan. Tadi kan sudah di Musa kan, sunat hati dan telinga kan Bang Suma? Iya, betul. Tetapi tidak ada kemudian membahas tentang sunat kulupnya di sana. Artinya apa? Yang disebut sunat hati itu Ulangan 10 nomor 6 dan seterusnya. Itu bercerita tentang ketundukan seseorang itu kepada perintah Tuhan. Kalau ada orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, berarti hatinya sombong, tidak sunat hati itu namanya. Begitu saudara. Jadi saya kira udah cukup abangku, masih ada waktu sebentar malam. Oke Bang Suma, bolehlah. Iya, ya silakan. Boleh pamit dulu sama teman-teman kita yang ada di sini. Silakan. Kita pamit dulu ya. Selamat. Ya, makasih Saudara Macu, hebat. Anda luar biasa berdiskusi dengan tenang. Baik. Makasih. Ya, sampai ketemu Bang Suma. Makasih. Baik Saudara Macu, sehat terus. Sehat Bang Suma. Baik. Makasih ya Bang. Oke teman-teman, kita suruh beliau dulu istirahat karena saya tahu beliau panik dari awal karena semua data-data yang disajikan itu justru bertentangan dengan konsep yang Yesus Kristus asli ajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel. Ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan juga saya ada kegiatan ya takblik akbar. Undangannya itu saya harus ada kegiatan sebenarnya sih, tapi teman-teman minta saya harus sholat asar di tempat takblik akbar di perumahan dosen Unhas. Jadi teman-teman yang ingin jumpa dengan Bang Suma silakan hadir, dan insya Allah kita akan live-kan ya teman-teman kegiatan yang ini, kegiatan yang ada di masjid di perumahan dosen Unhas, Unhas kali ya, perumahan dosen Unhas Antang, Perdos, perumahan dosen. Nah kepada saudara Jimmy, Mona, Raja Rizky, si Hotang, Masi, Firdaus, si Monco, Tanda Salib, kalau Anda penasaran dengan Bang Suma ingin membahas tema ini, silakan hadir sebentar malam, insya Allah di tempat yang sama. Atau kalau saya tidak di sini, saya di komalnya saudara-saudara saya yang Muslim, silakan kita membahas materi ini ya, karena ini adalah hal yang sangat penting, karena di dalam pengajaran Al-Quran wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, ada keadaan di mana orang-orang Yahudi ya dijadikan Nabi Isa alaihissalam itu serupa seakan-akan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran juga mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Begitu juga di dalam kitab Ulangan 21, ternyata yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul 2, Khotbah Petrus, Nubuat Daud, ternyata ada Yesus Kristus yang dibangkitkan tanpa mengalami yang diutus kepada Bani Israel yang tanpa mengalami kematian, jasadnya tidak binasa kemudian ya. Sedangkan Kristus yang kalian salib itu, yang disalibkan oleh orang Roma itu telah memberikan kekuatan iman, utamanya kepada anak-anak saya, ya, yang sangat rawan kemudian untuk mengalami mengalami pemurtadan dari aksi-aksi misionaris seperti yang dilakukan oleh saudara Lina Wijaya, ya. Bagaimana dia memurtadkan seorang anak dari seorang ustadz, lalu kemudian mereka dengan anak yang masih muda ini ada hubungan pribadi. Nah, itu tidak kita inginkan ke depan terjadi lagi. Untuk itu materi-materi seperti ini akan terus kita ungkap supaya anak-anak kita tidak mudah kemudian diperbodoh oleh
orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ya, agar supaya mereka bisa tetap istiqomah, hidup dan mati dalam keadaan Muslim. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa jadi amal jariah, dan teman-teman yang sudah mendukung, terima kasih baik yang ada di YouTube, dan juga teman-teman yang ada di TikTok ini, ya, kiranya Allah memberikan limpahan rahmat, hidayah, berkah, kesehatan lahir dan batin, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan ekonomi, urusan apapun itu yang sifatnya baik dan positif. Jangan dulu minta ini, ya, diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kita kasih judul. Kita tutup ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.